Seorang ibu tega buang bayinya yang disabilitas dan lebih pilih adopsi bayi lain. Saat anak itu tumbuh dewasa, ibunya malah menyesal karena hal ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas kota kecil itu seolah tercabik-cabik oleh dentuman guntur yang bergulung-gulung. Hujan tidak lagi turun, tetapi meluncur deras seperti tirai air yang tak putus-putusnya, menghantam atap seng dan jalanan aspal dengan kekuatan yang membabi buta. Di balik tirai air itu, dalam bayangan-bayangan yang diselimuti kabut basah, seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Tubuhnya yang kurus terguncang oleh angin yang menerpa, tetapi beban di hatinya jauh lebih berat dari beban di lengannya. Bu Mega, wanita itu, menekan erat-erat sebuah keranjang anyaman bambu yang sudah tua ke dadanya. Di dalam keranjang itu, terbungkus rapat dalam kain kuning usang yang masih menyisakan sedikit kehangatan, seorang bayi laki mungil tertidur lelap. Bayi itu, Gala, sama sekali tidak menyadari badai yang mengamuk di luar, atau badai yang lebih dahsyat yang sedang melanda jiwa orang yang melahirkannya. Wajahnya polos, tenang, dengan tangan kirinya mengepal kecil di dekat pipinya. Lengan kanannya, yang hanya tumbuh sampai siku, tersembunyi aman di balik lipatan kain. "Tidurlah, sayang," bisik Bu Mega, suaranya parau dan nyaris hilang diterpa raung angin. "Tidurlah, Ibu. Ibu sedang mencari tempat terbaik untukmu." Air mata yang sudah sejak tadi menggenang akhirnya tumpah, bercampur dengan air hujan yang membasahi pipinya yang pucat. Setiap langkah kakinya terasa seperti menginjak pecahan kaca. Bayangan suaminya, yang pergi begitu mengetahui kondisi Gala saat lahir, masih menghantuinya. Anak cacat begini cuma akan jadi aib keluarga. "Buang, atau aku pergi," teriak pria itu sebelum menghilang untuk selamanya. Tekanan juga datang dari ibunya sendiri, yang berkata dengan nada penuh keputusasaan, "Mega, kau masih muda. Kau bisa mulai lagi. Anak ini akan menyusahkanmu seumur hidup. Orang akan selalu melihatmu dengan belas kasihan yang menyakitkan." Dengan kaki gemetar, ia akhirnya tiba di depan pagar besi panti asuhan Kasih Bunda. Lampu teras yang redup menjadi satu-satunya titik terang dalam kegelapan malam yang kejam. Jantungnya berdebar kencang, ingin memuntahkan dirinya sendiri. Perlahan, dengan tangan yang gemetar tak karuan, ia meletakkan keranjang itu di bawah atap teras yang sempit, berharap bisa melindunginya dari hujan. Ibu tidak bisa, Gala," rintihnya, berlutut di atas jalanan basah, tak peduli lagi dengan air yang merembes melalui celananya. Ia menatap wajah bayi itu untuk terakhir kalinya, menciumi dahinya yang lembut. "Ibu lemah. Ibu takut. Takut tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Takut kau akan menderita karena dunia ini kejam." Suaranya pecah oleh isak tangis yang menyayat hati. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu yang jahat dan pengecut ini. Ibu berharap ada keluarga baik yang akan menyayangimu lebih dari ibu." Saat tangisannya memuncak, pintu panti tiba-tiba berderit sedikit. Suara langkah kaki mendekat dari dalam. Panik, Bu Mega bangkit dengan cepat. Rasa takut yang irasional membuatnya lari. Ia melarikan diri dari bayinya sendiri, dari tanggung jawabnya, masuk ke dalam pelukan gelap malam yang basah. Ia berlari tanpa menengok ke belakang, meninggalkan seorang bayi yang tak berdosa, dengan luka yang akan dibawanya tumbuh besar, bersama dengan kain kuning usang dan keranjang bambu yang menjadi saksi bisu sebuah pengkhianatan atas ikatan darah. Hujan terus menghujam, seolah ingin membersihkan jejak kaki dan air mata yang ditinggalkan, tetapi luka di hati seorang anak yang baru saja ditinggalkan, baru saja mulai berdarah. 2 tahun bukanlah waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka, tetapi cukup untuk membentuk jaringan parut yang tebal dan mati rasa. Kehidupan Bu Mega secara lahiriah tampak berlayar di atas air yang tenang. Pernikahannya dengan Pak Hendra, seorang wira swasta tekstil yang sederhana dan baik hati, memberinya stabilitas yang selama ini ia dambakan. Rumah mereka yang bersih dan tertata rapi di kawasan perumahan baru, menjadi semacam benteng yang melindunginya dari hantu-hantu masa lalu. Namun, di balik tirai jendela yang selalu terpasang rapat dan senyumnya yang terkadang terlalu dipaksakan, ada sebuah ruang hampa yang tak pernah terisi. Ruang itu berbau susu, bedak bayi, dan gurat-gurat kenangan akan sebuah keranjang bambu di malam hujan. Suatu sore yang cerah, saat sinar matahari menyelinap melalui celah tirai,
Bu Mega duduk termenung di tepi tempat tidur. Matanya kosong menatap kamar bayi yang telah disiapkan dengan lengkap. Tempat tidur bayi putih berkelambu, mainan gantung yang warna-warni, lemari penuh pakaian bayi. Semuanya baru, semuanya bersih, semuanya tanpa jiwa. Kamar itu seperti sebuah pameran, sebuah upaya putus asa untuk menutupi kesunyian. Masih memikirkannya lagi. Suara Pak Hendra yang lembut menyadarkannya. Pria itu berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh dengan kepedulian yang tulus. Dia mengetahui sepenggal kisah Mega tentang seorang bayi yang meninggal tak lama setelah lahir. Mega tidak pernah memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran yang memalukan itu. Bu Mega menghela napas panjang. Aku tidak bisa, Hendra. Setiap kali melewati kamar ini, rasanya hampa. Seperti ada yang hilang. Suaranya bergetar. Pak Hendra menghampiri, duduk di sampingnya dan memeluk pundak Mega dengan erat. Aku mengerti, sayang. Tapi, kita sudah membicarakan ini. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk memberi kita kesempatan kedua. Kita masih bisa berbagi kasih. Ada begitu banyak anak di luar sana yang membutuhkan rumah dan keluarga. Tapi, bukankah itu seperti kita menggantikannya? Bisik Mega, rasa bersalah yang lama kembali menyergap. Tidak, Mega. Ini bukan mengganti. Itu mustahil. Ini tentang memperluas hati kita. Memberi kesempatan pada seorang anak untuk tumbuh dengan cinta yang kita miliki. Bayi kita yang dulu, dia akan mengerti. Bujuk Hendra dengan sabar. Perkataan, bayi kita yang dulu, terasa seperti pisau yang mengoyak hati Mega, tetapi juga memberi sedikit pencerahan. Mungkin, pikirnya, dengan mencintai anak lain, aku bisa menebus sebagian kesalahanku pada Gala. Hari berikutnya, mereka berdiri di depan panti asuhan, kasih bunda, yang sama. Mega merasa kakinya seperti dijejali timah. Napasnya tersengal-sengal. Setiap jengkal tempat ini mengingatkannya pada malam yang mengerikan itu. Ia hampir berbalik dan lari lagi, tetapi genggaman tangan Hendra yang hangat dan kuat memberinya keberanian. Mari kita masuk, sayang, bisik Hendra, menatapnya dengan penuh keyakinan. Mereka disambut oleh Ibu Sari, pengurus panti yang sama yang dulu, tanpa diketahui Mega, menemukan Gala keesokan paginya. Wajah Ibu Sari teduh dan bijak. Saat mereka menyampaikan keinginan untuk mengadopsi, Ibu Sari mengamati Bu Mega dengan seksama. Ada sesuatu yang familiar dari wanita ini, sebuah kesedihan mendalam di matanya yang tidak biasa ditemui pada calon orang tua adopsi. Ibu yakin dengan keputusan ini? Tanya Ibu Sari lembut. Mengadopsi anak adalah komitmen seumur hidup, bukan sekadar mengisi kekosongan. Kami yakin, Bu, jawab Pak Hendra mewakili Mega yang hanya bisa mengangguk pelan. Bibirnya terkepal rapat. Mereka diajak ke ruangan berisi bayi-bayi. Dan di sanalah, di sebuah boks dekat jendela, seorang bayi laki-laki berusia sekitar 6 bulan terbangun dari tidurnya. Matanya, sehitam biji kurma, menatap langsung ke arah Bu Mega. Dan kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Bayi itu menyeringai, mengeluarkan suara sio yang kecil dan lucu, dan tangannya yang mungil meraih ke arahnya seolah mengenali sesuatu. Bu Mega terpana. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Ini adalah pertanda, pikirnya. Tuhan mengirimkannya seorang bayi untuk menggantikan Gala. Tanpa berpikir panjang, ia mengulurkan tangan dan mengangkat bayi itu. Bayi itu langsung menempel erat di dadanya. Tenang. Ini dia, Hendra. Ini dia anak kita. Isak Mega, suaranya penuh dengan kelegaan yang dramatis. Ia melihat penggantinya. Ia melihat penebus dosanya. Namanya Arman, kata Ibu Sari, dengan sedikit keraguan di hati. Ia memperhatikan bagaimana Bu Mega memeluk bayi itu, bukan dengan kelembutan seorang ibu, tetapi dengan genggaman orang yang sedang tenggelam dan menemukan pelampung. Tidak, kata Bu Mega dengan tiba-tiba, tatapannya masih terpaku pada bayi di pelukannya. Namanya akan menjadi Firman. Seperti firman Tuhan yang menjawab doa kami. Pak Hendra tersenyum, lega melihat istrinya akhirnya menemukan secercah kebahagiaan. Ibu Sari hanya bisa menghela napas diam-diam. Ia berdoa dalam hati agar bayi ini tidak hanya menjadi penawar rindu, tetapi benar-benar dicintai apa adanya. Saat mereka meninggalkan panti,
Bu Mega memeluk erat Firman. Di dalam hatinya, sebuah janji baru terbentuk. Aku akan memberimu segalanya. Nak, segala yang tidak bisa ibu beri padanya. Kau akan menjadi anak yang sempurna. Firman, yang tak mengerti apa-apa, hanya tertidur lelap dalam pelukan wanita yang kelak akan memanjakannya secara berlebihan, bukan semata karena cinta, tetapi juga karena kebutuhan untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa keputusannya membuang anak kandungnya dulu adalah benar. Bayi yang tak berdosa ini telah menjadi pusat dari sebuah drama penebusan dosa yang rumit, yang akan menentukan jalan hidup mereka semua. Sinar matahari pagi menyiram halaman belakang panti asuhan, kasih bunda, dengan kehangatan emas. Di antara hamparan hijau dan warna-warni bunga, seorang anak lelaki berusia sekitar 5 tahun tampak asyik berkonsentrasi. Itulah Gala. Wajahnya yang bulat dengan mata tajam penuh kuriositas terpusat pada seekor ulat bulu yang sedang merayap di daun sepatu. Yang membuatnya berbeda adalah caranya menstabilkan tubuhnya. Lengan kirinya menekan tanah, sementara tungkai kanannya yang berujung pada lengan yang hanya sampai siku, membantu menyeimbangkan. "Diam ya, jangan ganggu dia makan," bisik Gala pada ulat itu, seolah-olah mereka adalah sahabat karib. "Dia kan bisu, Gal." "Ngomong sama siapa?" Sapa seorang anak perempuan seusianya, Sari, yang duduk di sampingnya. "Dia nggak bisu, Sar. Cuma bahasanya beda." "Aku aja yang belum ngerti," jawab Gala serius, membuat Sari hanya geleng-geleng kepala. Dunia Gala adalah dunia yang dibangun dari rasa ingin tahu dan penerimaan. Sejak ia bisa menyadari perbedaannya, pertanyaan yang sama selalu diajukan oleh anak-anak lain, dan bahkan olehnya sendiri. "Ibu Sari, kenapa tangan kananku pendek?" tanyanya suatu hari, saat Ibu Sari membantunya memakai baju. Ibu Sari, wanita paruh baya dengan wajah yang selalu dipenuhi kesabaran, berhenti sejenak. Ia tidak pernah berbohong kepada Gala. Tuhan menciptakan setiap orang dengan caranya yang khusus. Sayang, ada yang diberikan suara merdu, ada yang diberikan kaki cepat, dan kamu, Tuhan memberikanmu kelebihan lain. Lihat, kamu sudah bisa memakai kaos kakimu sendiri dengan satu tangan, sementara anak lain mungkin masih perlu dibantu. Gala memandangi lengannya yang pendek. "Tapi, lebih enak kalau punya 2 tangan yang panjang, kan?" "Iya, mungkin lebih mudah," jawab Ibu Sari jujur, sambil mendudukannya di pangkuannya. "Tapi percayalah pada Ibu, Gala. Kamu akan tumbuh menjadi anak yang kuat dan pandai, karena kamu belajar melakukan segala sesuatu dengan caramu sendiri. Itu yang membuatmu istimewa." Jawaban itu, meski tidak sepenuhnya memuaskan rasa penasarannya, memberinya ketenangan. Ia pun mulai melihat kekurangannya sebagai sebuah teka-teki yang harus dipecahkan, bukan sebuah kutukan. Kebun kecil di belakang panti menjadi ruang kelasnya yang paling berharga. Di sanalah ia menemukan bahasa yang paling ia pahami, bahasa alam. Setiap tanaman memiliki caranya sendiri untuk bertahan hidup. Ada yang batangnya kuat, ada yang merambat, ada yang berdaun lebar untuk menyerap lebih banyak sinar matahari. "Lihat, Ibu Sari, bunga kembang sepatu ini bunganya cuma sebentar, tapi yang ini, bougainville, berbunga terus," seru Gala suatu siang, menarik-narik ujung kebaya Ibu Sari. "Iya, betul, Gal. Setiap tanaman punya waktunya masing-masing. Seperti manusia. Ada yang cepat besar, ada yang butuh waktu lebih lama." "Kalau aku seperti tanaman apa, Bu?" tanya Gala penuh semangat. Ibu Sari tersenyum. "Kamu seperti pohon beringin, Gal. Akarnya kuat, meski tumbuhnya pelan, tapi nanti bisa jadi tempat berteduh banyak orang." Metafora itu melekat kuat di benak Gala. Ia mulai memperlakukan tanaman-tanaman di kebun dengan penuh kasih sayang, seperti mereka adalah sahabat-sahabatnya yang bisu. Ia belajar bahwa untuk menyiram tanaman yang tinggi, ia perlu menggunakan kaleng penyiram dengan gagang yang bisa ia sandarkan di bahunya. Untuk memegang cangkul, ia menggunakan kombinasi lengan kiri dan tubuhnya untuk menstabilkannya. Setiap keberhasilan kecil, seperti berhasil mencangkul 1 petak tanah tanpa bantuan, adalah sebuah kemenangan besar baginya. Suatu hari, seorang anak baru yang agak nakal mengejeknya. "Hoi, si tangan 1, mau ambil bola nggak bisa ya?" Gala hanya diam sebentar. Lalu dengan tenangnya ia mendekati anak itu.
Aku bisa ambil bola pakai kakiku. Mau lihat? Dengan cekatan, ia menjepit bola dengan kedua kakinya dan melemparkannya ke arah anak itu. Tuh, aku nggak perlu tangan untuk itu. Anak itu terpana, dan sejak saat itu, ejekannya berhenti. Gala belajar bahwa cara terbaik untuk melawan pandangan aneh orang lain bukan dengan marah atau mengasihani diri sendiri, tetapi dengan menunjukkan kemampuan yang mereka kira tidak ia miliki. Di malam hari, sebelum tidur, di kamar berisi 10 anak lainnya, Gala kadang masih memandangi lengannya yang pendek di bawah cahaya bulan yang menyelinap melalui jendela. Ada sedikit rasa sedih. Pertanyaan tentang siapa orang tuanya dan mengapa mereka meninggalkannya. Tetapi kemudian ia teringat pada bunga bougainville yang terus bermekaran, dan pohon beringin yang tumbuh kuat. Ia pun menutup matanya, berjanji akan menjadi seperti mereka, kuat, bermanfaat, dan tak mudah layu hanya karena sedikit terpaan angin. Di dunia kecilnya di panti asuhan, kasih bunda, Gala tidak hanya belajar bertahan hidup. Ia belajar untuk hidup sepenuhnya. 3 tahun telah berlalu sejak keputusan Bu Mega yang terburu-buru. Kehidupan rumah tangganya dengan Pak Hendra dan Firman yang kini berusia 3 tahun, dari luar tampak seperti lukisan keluarga yang harmonis. Namun, di balik senyum Bu Mega yang selalu siap menghiasi bibirnya, tersimpan sebuah kegelisahan yang tak pernah benar-benar pudar. Kegelisahan itu seperti noda samar di kanvas lukisan indah tersebut, hanya terlihat oleh mata yang paling jeli. Hari itu adalah hari Kamis, hari di mana Bu Mega secara rutin mengantarkan sumbangan, berupa susu kaleng, biskuit, dan pakaian layak pakai, ke panti asuhan, kasih bunda. Ritual ini adalah bagian dari kompensasinya, sebuah upaya untuk menenangkan suara hati yang terus-menerus membisikkan kesalahan. Pak Hendra mengira itu adalah wujud kedermawanan istrinya, dan Bu Mega tidak pernah membantah. Firman, ayo nak, kita antar bantuan ke panti, panggil Bu Mega pada anak lelakinya yang sedang asyik menonton kartun. Enggak mau. Bosen. Di sana baunya aneh. Protes Firman kecil dengan wajah cemberut. Sejak dini, sifat manjanya sudah mulai tampak. Jangan begitu, sayang. Di sana ada anak-anak yang kurang beruntung. Kita harus berbagi, bujuk Bu Mega sambil mengelus kepala Firman. Namun, dalam hatinya, ada rasa lega bahwa Firman menolak. Ia tidak harus menjelaskan lebih banyak atau melihat anak itu bermain dengan anak-anak lain, yang selalu membuatnya cemas tanpa alasan yang jelas. Akhirnya, Bu Mega berangkat sendirian. Saat mobilnya mendekati pagar besi panti yang sudah dikenalnya dengan terlalu baik, dadanya seperti dihimpit beban berat. Setiap kunjungan adalah sebuah pengadilan kecil bagi jiwanya. Dia disambut oleh Ibu Sari dengan hangat seperti biasa. Selamat siang, Bu Mega. Terima kasih sekali lagi untuk bantuannya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu. Sama-sama, Bu Sari. Ini hanya hal kecil, jawab Bu Mega, mencoba tersenyum natural sambil menyerahkan kardus berisi sumbangan. Matanya secara refleks menyapu lingkungan panti, seolah mencari sesuatu, atau justru takut menemukan sesuatu. Anak-anak lagi di kebun belakang, Bu. Mereka sedang belajar bercocok tanam dengan ibu guru, ujar Ibu Sari. Mau lihat-lihat sebentar? Ah, tidak usah repot-repot, Bu. Saya buru-buru. Sanggah Bu Mega cepat. Tapi Ibu Sari sudah berjalan mengarah ke belakang. Tidak apa-apa, Bu. Kebun mereka sekarang sangat cantik. Hasil karya salah satu anak didik kami yang sangat berbakat. Dengan hati berdebar-debar, Bu Mega terpaksa mengikuti Ibu Sari. Dan saat mereka membuka pintu pagar kayu menuju kebun, pandangannya langsung tertuju pada sebuah pemandangan yang membuat napasnya tersangkut. Di bawah naungan pohon jambu yang rindang, seorang anak lelaki berusia sekitar 5 tahun sedang berdiri dengan bangganya di depan sepetak bunga matahari yang mulai bermekaran. Celana pendeknya kotor oleh tanah, dan kemejanya yang sederhana basah oleh keringat. Yang membuat Bu Mega membeku adalah cara anak itu memegang kaleng penyiram yang cukup besar. Dia menyandangkan gagang kaleng itu di pundak kirinya, sementara tangan kanannya, yang hanya tumbuh sampai siku, menstabilkan dasar kaleng. Dengan lengan kirinya yang utuh, dia dengan terampil menuangkan air ke setiap pangkal bunga. Itu adalah Gala. Tapi yang benar-benar menghantam Bu Mega adalah saat Gala menoleh karena mendengar langkah kaki mereka. Di pelipis kirinya, persis di bawah garis rambut,
terdapat sebuah tahi lalat kecil berbentuk love yang sempurna. Tahi lalat yang sama yang selalu ia cium saat Gala baru lahir. Tahi lalat yang membuat suaminya dulu berkata, "Dia ada tanda love, pasti anak yang penuh cinta." Jantung Bu Mega berdebar kencang, seperti ingin keluar dari dadanya. Darah berdesir di telinganya, memekakan suara sekitar. Dunia seolah bergerak dalam slow motion. "Ibu Sari, lihat, bunga matahariku sudah mulai mekar," seru Gala dengan riang, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang melanda wanita yang berdiri tak bergerak di depan itu. "Wah, cantik sekali, Gala. Hebat, nak," puji Ibu Sari dengan tulus. Gala namanya. Itu adalah nama yang diberikan ayah kandungnya. Nama yang ia pilih sendiri. Sekarang, ia mendengarnya diucapkan oleh orang lain, untuk memanggil anak yang ia tinggalkan. Bu Mega tidak bisa bergerak. Matanya berkaca-kaca, menatap tak percaya pada anaknya sendiri. Anak yang ia kira akan menderita, justru tampak begitu ceria, penuh kehidupan, dan terampil. Rasa bersalah, penyesalan, dan shock bercampur menjadi satu, menciptakan rasa mual yang hebat. "Bu Mega, ibu baik-baik saja?" Wajah ibu pucat sekali, tanya Ibu Sari dengan khawatir, memegang lengannya. Saat tangan Ibu Sari menyentuhnya, Bu Mega seperti tersetrum. Panik. Ia harus pergi. Sekarang juga. Maaf, Bu. Saya tiba-tiba pusing. Saya harus pulang, gumamnya dengan suara serak. Dia menarik lengannya dari pegangan Ibu Sari dan berbalik begitu cepat, hampir tersandung. "Bu, tunggu sebentar. Minum air dulu," teriak Ibu Sari. Tapi Bu Mega sudah tidak mendengarnya. Dia berjalan cepat, hampir berlari, melewati halaman panti, masuk ke dalam mobilnya. Tangannya gemetar begitu hebat sampai-sampai dia sulit memasukkan kunci ke dalam kontak. Sementara itu, di kebun, Gala berdiri kebingungan. "Ibu Sari, siapa tadi ibu itu? Kenapa dia lari seperti lihat hantu?" Ibu Sari memandang Gala dengan perasaan campur aduk. Sebagai wanita yang telah bertahun-tahun mengurus anak-anak, nalurinya tajam. Ia melihat sesuatu di mata Bu Mega tadi, bukan sekadar pusing, tetapi sebuah pengakuan yang dalam, sebuah rasa sakit yang mendalam. Dan tahi lalat di pelipis Gala. Ibu Sari teringat, saat pertama kali menemukan Gala di keranjang, ia juga memperhatikan tahi lalat unik itu. "Ibu itu hanya seorang donatur yang baik hati, Gal," jawab Ibu Sari sambil membelai kepala Gala, mencoba menyembunyikan kegelisahannya sendiri. "Sekarang ayo, sirami bunganya sampai habis. Mereka pasti haus." Tapi dalam hati Ibu Sari, sebuah kecurigaan mulai tumbuh. Sedangkan di dalam mobil yang melaju kencang, Bu Mega terus-menerus mengucapkan satu kalimat dalam hati, seperti sebuah mantra penolak realita. "Bukan dia. Itu bukan dia. Anakku sudah tidak ada. Itu bukan dia." Namun, bayangan anak lelaki dengan tahi lalat berbentuk love dan senyum yang ceria itu, telah terpatri abadi dalam ingatannya, mengubah setiap kunjungan ke panti menjadi siksaan yang jauh lebih menyiksa dari yang pernah ia bayangkan. 5 tahun berlalu dengan cepat, bagaikan dua sungai yang mengalir di lembah yang berbeda, membentuk dua panorama kehidupan yang kontras. Di satu sisi, terdapat Firman, yang tumbuh dalam kemewahan kasih sayang yang hampir membuatnya tenggelam. Di sisi lain, Gala, yang belajar arti ketahanan di tengah kesederhanaan, setiap hari memperkaya jiwanya di kebun kecilnya. Dunia Firman, istana kaca. Rumah keluarga Pak Hendra dan Bu Mega semakin megah, mencerminkan kesuksesan bisnis Pak Hendra. Untuk Firman yang kini berusia 8 tahun, rumah itu adalah istananya. Kamarnya dipenuhi mainan impor terbaru, konsol game, dan seragam sekolah yang selalu baru setiap semester. Namun, di balik tumpukan materi itu, ada sebuah ekspektasi yang kian membebani. "Firman, nilai matematikamu kenapa bisa 7? Anak Pak Budi yang itu saja bisa dapat 9. Tegur Bu Mega suatu sore, setelah menerima rapor mid-semester Firman. "Tapi, Bu, soalnya susah." Dan gurunya jelasinnya nggak jelas. Keluh Firman sambil menunduk, mainan robot remote control mahal di tangannya terabaikan. "Alasan saja. Kalau kamu kurang belajar, bilang saja. Ibu sudah bayar les mahal-mahal. Ini hasilnya?"
Suara Bu Mega mulai tinggi. Kekecewaannya bukan semata pada nilai, tetapi pada ketidaksempurnaan yang mulai menunjukkan celah dalam gambaran keluarga ideal yang ia bangun. Pak Hendra yang mendengar keributan itu datang menghampiri. Sudah, Mega. Anak-anak memang beda-beda kemampuannya. Firman kan jago di bahasa Inggris dan menggambar. Itu tidak cukup, Hendra. Di dunia sekarang, anak harus kompetitif. Aku tidak mau dia kalah, bantah Bu Mega, matanya berkaca-kaca. Ketakutannya yang irasional bahwa kegagalan Firman akan membuktikan bahwa pengorbanannya, meninggalkan Gala, adalah sia-sia, membuatnya menjadi sangat menuntut. Firman melihat kedua orang tuanya yang hampir bertengkar karena nilainya. Perasaan bersalah dan tekanan mulai membebani pundaknya yang masih kecil. Dia belajar bukan untuk pengetahuan, tetapi untuk mendapatkan persetujuan dan menghindari konflik. Di sekolah, ia mulai membanggakan barang-barang mahal yang dimilikinya untuk mendapatkan pengakuan dari teman-temannya, karena nilai akademisnya tidak pernah cukup untuk membuatnya merasa percaya diri. Dunia Gala, sekolah kehidupan. Sementara itu, di panti asuhan, Kasih Bunda, Gala yang berusia 10 tahun telah menjadi ahli taman kecil yang disegani. Kebunnya telah berkembang pesat, tidak hanya bunga, tetapi juga sayur-sayuran dan tanaman obat yang membantu memenuhi kebutuhan panti. Suatu siang, ia sedang asyik menyangi gulma di antara tanaman tomat ketika seorang tamu datang, Pak Arif, seorang pengusaha sukses yang menjadi donatur tetap panti. Wah, tomatnya sudah berbuah lebat sekali, Nak, puji Pak Arif, yang sering menyempatkan waktu untuk berkunjung. Ia telah lama memperhatikan ketekunan dan bakat Gala. Gala menoleh dan tersenyum lebar. Iya, Pak Arif. Ini pupuknya saya coba campur sendiri dari kompos dan skam. Hasilnya lebih bagus. Pak Arif duduk di sebuah bangku kayu dekat petak sayuran. Kamu hebat, Gala. Bisa mengelola semua ini. Apa cita-citamu nanti? Gala mengusap keringat di dahinya dengan lengan bawahnya yang utuh. Pengin punya kebun yang besar, Pak. Sebesar lapangan bola. Lalu saya bisa kasih makan banyak orang dengan tanaman dari kebun saya. Jawabannya polos namun penuh keyakinan. Pak Arif tersentuh. Itu cita-cita yang mulia, Nak. Lebih mulia dari banyak orang dewasa. Dia diam sejenak, memperhatikan cara Gala dengan cekatan memegang skop kecil dengan kombinasi lengan kiri dan tubuhnya. Gala, kamu tidak pernah merasa kesulitan atau marah dengan keadaanmu? Gala memandangnya, matanya jernih. Pernah, sih, dulu waktu kecil. Tapi Ibu Sari bilang, tangan yang lengkap atau enggak, bukan yang bikin kita hebat. Yang bikin hebat itu apa yang kita tanam di sini, ujarnya sambil menunjuk kepalanya. Dan di sini, lanjutnya, menepuk dadanya. Dan saya lihat sendiri, Pak, tanaman yang cacat pun, kalau dirawat baik-baik, bisa berbuah yang manis. Kebijaksanaan yang keluar dari mulut anak 10 tahun itu membuat Pak Arif tertegun. Disinilah perbedaan mendasar antara Firman dan Gala terbentuk. Firman diajari untuk memiliki lebih banyak mainan, nilai lebih tinggi, prestasi lebih, untuk merasa berharga. Sementara Gala diajari untuk menjadi lebih sabar, lebih tekun, lebih baik, dalam kondisi apapun. Pak Arif pun membuat keputusan. Ibu Sari, panggilnya pada pengurus panti yang sedang lewat. Saya ingin secara pribadi membiayai pendidikan Gala sampai ke jenjang tertinggi yang dia mau. Dia punya bakat dan mental yang luar biasa. Jangan sampai terbuang. Ibu Sari tersenyum lega. Terima kasih, Pak Arif. Gala memang anak spesial. 2 dunia, 2 takdir. Firman, di istana kacanya, belajar bahwa cinta bersyarat pada prestasi. Gala, di kebun kehidupannya, belajar bahwa nilai sejati seseorang terletak pada ketabahan hatinya dan apa yang bisa ditaburkannya bagi dunia, terlepas dari keterbatasan yang dimiliki. Sungai kehidupan mereka terus mengalir, dan suatu hari nanti, arusnya akan dipertemukan, membawa serta segala beban dan pelajaran dari masa kecil mereka yang berbeda. 5 tahun lagi berlalu. Firman yang berusia 13 tahun telah memasuki gerbang remaja dengan segala gejolaknya. Wajahnya mulai menampakkan ketampanan yang jelas, warisan dari garis keturunan Bu Mega. Namun, di balik tampangnya yang manis,
Tersimpan kegelisahan seorang remaja yang merasa hidupnya dikendalikan oleh sebuah skrip yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Suatu sore, setelah pulang dari sekolah bergengsi yang menjadi kebanggaan Bu Mega, Firman melemparkan tasnya ke sofa dengan gerakan kesal. Wajahnya muram. "Firman, kenapa? Ada masalah di sekolah?" tanya Bu Mega yang segera menghampiri, rasa khawatir yang sudah menjadi naluri kedua membayangi matanya. "Itu tadi ada pelajaran olahraga, Bu. Lompat jauh. Aku jatuh. Malu sekali," keluhnya sambil menatap lantai. "Semua teman-teman bisa lompat dengan baik, kecuali aku." Bu Mega menghela napas, sedikit kecewa. "Ya, sudahlah, Nak. Yang penting kan kamu sudah berusaha. Kamu kan tidak harus jago di segala hal. Fokus saja pada pelajaran akademismu." Nada suaranya berusaha menenangkan, tetapi terdengar seperti sebuah pengakuan bahwa Firman memang memiliki kekurangan. "Tapi, Bu, kenapa sih aku selalu merasa aneh?" tanya Firman tiba-tiba, matanya menatap langsung pada ibunya. "Aku seperti tidak pernah cukup baik. Kalau nilai bagus, ibu tanya kenapa tidak ranking 1. Kalau ranking 1, ibu tanya kenapa tidak juara lomba. Seperti ada yang selalu ibu cari dariku, tapi tidak pernah aku temukan." Perkataan Firman seperti menyentuh saraf yang paling dalam bagi Bu Mega. Wanita itu menjadi defensif. "Apa maksudmu, Firman? Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu ingin kamu menjadi orang sukses. Itu salah. Tapi, ibu tidak pernah bertanya apa yang aku mau. Ibu ingin aku jadi dokter, tapi aku suka gambar. Ibu ingin aku ikut klub sains, tapi aku mau ikut klub melukis," bantah Firman, suaranya mulai meninggi. Pertengkaran seperti ini semakin sering terjadi belakangan ini. "Melukis? Melukis bisa menghidupimu nanti? Itu hanya hiburan. Firman, ibu tidak ingin kamu hidup susah," teriak Bu Mega, emosinya mulai tidak terkendali. Tekanan untuk membuktikan bahwa Firman adalah pengganti yang sempurna, bahwa pilihannya dulu adalah benar, membuatnya kehilangan perspektif. "Susahlah. Ibu tidak pernah mengerti." Firman berbalik hendak meninggalkan ruangan. Saat itulah, dalam amarah dan kekecewaan yang memuncak, Bu Mega melepaskan kalimat yang akan mengubah segalanya. "Firman, berhenti. Kamu pikir ini mudah bagi ibu? Ibu sudah berkorban begitu besar untukmu. Lebih dari yang kamu bayangkan." Firman berhenti di ambang pintu. Tubuhnya menegang. Kalimat itu terasa aneh, mengandung beban yang tidak biasa. "Berkorban, bagaimana? Maksud ibu apa?" Bu Mega menyadari ia hampir membocorkan rahasia. Tapi emosi sudah terlalu tinggi. Ibu telah melewati banyak hal sebelum kamu hadir. Hal-hal yang menyakitkan. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan ibu dengan bersikap seperti ini." "Hal menyakitkan apa? Ceritakan pada aku. Kenapa ibu selalu berbicara seperti ada rahasia besar?" desak Firman, rasa penasarannya kini bercampur dengan kecemasan. "Tidak ada. Lupakan." Bu Mega berbalik, mencoba menyembunyikan air matanya. "Pergi ke kamarmu dan kerjakan PRMU." Tapi Firman tidak bergerak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan ibunya. Pundaknya yang gemetar, cara ia berusaha keras menahan isakannya. Sebuah pemahaman yang mengerikan mulai menyelinap ke dalam benaknya. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang disembunyikan darinya. "Baik, Bu," kata Firman akhirnya, dengan suara datar. "Aku akan pergi." Dia berjalan menuju kamarnya, tetapi bukan untuk mengerjakan PR. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Pengorbanan besar? Hal yang menyakitkan? Apa yang terjadi sebelum ia hadir? Mengapa ibunya selalu begitu terobsesi dengan kesempurnaannya? Apakah ini ada hubungannya dengan fakta bahwa ia adalah anak adopsi? Dia duduk di tempat tidurnya, memandangi foto keluarganya yang terpajang di meja. Bu Mega, Pak Hendra, dan dirinya yang masih kecil, tersenyum bahagia. Tapi sekarang, senyum itu terasa palsu, seperti topeng yang menutupi kebenaran yang lebih dalam. "Ada sesuatu," bisiknya pada dirinya sendiri.
Dan aku akan mencari tahu apa itu. Percikan kecurigaan telah dinyalakan. Dan Firman, dengan ketekunan seorang remaja yang merasa telah dibohongi, akan mulai membongkar tembok rahasia yang telah dibangun Bu Mega selama bertahun-tahun. Tembok yang dibangun dari rasa bersalah, penyesalan, dan kebohongan. Rahasia yang mulai retak itu kini mengancam akan menghancurkan gambaran keluarga sempurna yang dengan susah payah dijaga oleh Bu Mega. Kecurigaan yang ditanamkan oleh teriakan Bu Mega tumbuh bagai jamur di kegelapan pikiran Firman. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Setiap percakapan dengan ibunya ia analisis. Setiap pandangan mata yang menghindar ia curigai. Kegenitan masa remajanya tergusur oleh obsesi tunggal. Mengungkap kebenaran yang disembunyikan darinya. Firman, kamu belakangan ini pendiam sekali. Ada apa? Tanya Pak Hendra suatu malam saat mereka berdua menonton televisi di ruang keluarga. Bu Mega sedang sibuk di dapur. Biasa saja, yah. Cuma lagi capek, jawab Firman singkat. Matanya tetap tertuju pada layar tanpa benar-benar melihat. Jangan-jangan karena pertengkaranmu dengan ibu waktu itu? Desak Pak Hendra dengan lembut. Ibu MU mungkin keras, tapi itu karena dia sangat menyayangimu. Firman memutar tubuhnya, menghadap ayah angkatnya yang selalu bersikap lebih kalem. Yah, sebelum aku ada, seperti apa ibu dulu? Pak Hendra terkejut dengan pertanyaan itu. Maksudmu? Apa ibu selalu perfeksionis seperti ini? Atau ada sesuatu yang terjadi? Firman mencoba tidak terdengar terlalu penasaran. Pak Hendra menghela napas. Ibu MU, dia melalui masa-masa sulit sebelum kami menikah. Kehilangan seseorang yang sangat dicintainya. Itu adalah penjelasan standar yang telah disepakati bersama, sebuah kebenaran yang disaring. Kehilangan siapa? Tukas Firman cepat. Firman, itu masa lalu yang menyakitkan. Lebih baik kita tidak membongkar-bongkar lagi, jawab Pak Hendra dengan nada akhir, mengakhiri percakapan. Jawaban yang menghindar itu justru membuat Firman semakin yakin. Ada sesuatu. Dan jika ayahnya tidak mau bicara, ia harus mencari sendiri. Kesempatan itu datang pada sebuah Sabtu sore. Bu Mega sedang arisan di rumah tetangga, sementara Pak Hendra harus ke kantor untuk menangani urusan mendadak. Firman berdiri di depan pintu kamar tidur orang tuanya, jantung berdebar kencang. Ia tahu ini salah, tetapi dorongan untuk tahu lebih kuat. Dia memasuki kamar yang bersih dan wangi. Matanya menyapu ruangan, mencari petunjuk. Lalu, pandangannya tertuju pada sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan, lemari yang selalu dikunci dan tidak pernah dibuka di depannya. Dengan menggunakan penjepit rambut yang ia ambil dari meja ibunya, dengan coba-coba dan tangan yang gemetar, akhirnya klik, kunci kecil itu terbuka. Isi lemari itu berdebu. Terdapat album foto lama dan beberapa map dokumen. Dengan napas tertahan, Firman membuka map yang paling tebal. Di dalamnya, terdapat surat-surat dan dokumen hukum. Matanya terpaku pada satu surat berkop panti asuhan, Kasih Bunda. Surat itu adalah surat pernyataan adopsi. Dia membacanya dengan cepat. Nama panti asuhan, Kasih Bunda, tercetak jelas. Tanggal adopsi, 15 tahun yang lalu. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah tulisan tangan di bagian marin surat, tulisan Bu Mega yang terlihat tergesa-gesa dan emosional. Tuhan, maafkan aku. Semoga ini pilihan yang benar. Untukku, dan untuk Gala. Gala. Siapa Gala? Nama itu sama sekali asing baginya. Mengapa nama itu disebut bersamaan dengan permintaan maaf? Dan yang paling penting, mengapa ini tersembunyi? Dia mengobrak-abrik lebih dalam. Di balik tumpukan dokumen, ia menemukan sebuah foto Polaroid yang sudah memudar. Foto seorang bayi mungil yang sedang tertidur, dibungkus kain kuning. Yang membuat Firman terpaku adalah lengan kanan bayi itu, hanya tumbuh sampai siku. Persis seperti yang pernah ia lihat pada seorang anak di pusat perbelanjaan dulu, yang membuat ibunya menariknya cepat-cepat dan berbisik, "Jangan menatap." Puzzle-puzzle itu mulai menyatu dengan cara yang mengerikan. Seorang bayi bernama Gala, dengan lengan yang tidak lengkap. Sebuah panti asuhan. Sebuah pengakuan dosa. Dan dirinya, yang diadopsi sebagai pengganti, dia mendengar suara mobil di depan rumah.
Ibunya pulang. Dengan panik, ia menyusun kembali semua dokumen, menutup lemari, dan menguncinya kembali. Ia bergegas keluar dari kamar dan berlari ke kamarnya sendiri, mengunci pintu. Dia berdiri di balik pintu, napasnya tersengal-sengal. Dadanya sesak. Kebenaran itu terlalu besar untuk dicerna. Ibunya bukan hanya menyembunyikan fakta adopsi, tapi ada rahasia yang lebih kelam. Seorang anak lain. Seorang anak kandung yang dibuang karena cacat? Firman. Ibu pulang. Teriak Bu Mega dari bawah. Firman tidak menjawab. Ia memandangi bayangannya di cermin. Selama ini, ia hidup dalam kebohongan. Dicintai, tapi mungkin bukan untuk dirinya sendiri. Dimanja, tapi mungkin sebagai penawar rasa bersalah. Siapa sebenarnya dirinya? Dan siapa Gala? Pada saat itulah, tekadnya bulat. Ia harus pergi ke panti asuhan, kasih bunda. Ia harus menemukan jawaban. Ia harus menemukan kebenaran tentang Gala, tentang ibunya, dan tentang tempatnya di keluarga ini. Jejak masa lalu telah ditemukan, dan sekarang, ia akan mengikutinya sampai ke ujung. Minggu pagi itu, langit tampak mendung, seolah mencerminkan kegelisahan di hati Firman. Setelah memberitahu orang tuanya bahwa ia akan pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas kelompok, ia naik angkutan umum menuju alamat panti asuhan, kasih bunda, yang telah ia catat dari dokumen itu. Setiap hentakan bus terasa seperti detak jantungnya yang berdebar kencang. Ia membayangkan berbagai skenario mengerikan, tentang rahasia gelap yang akan ia ungkap. Saat sampai di depan pagar besi yang sudah ia lihat dalam foto-foto lama itu, dadanya terasa sesak. Panti itu terlihat lebih sederhana daripada yang ia bayangkan, tetapi terpelihara dengan baik. Terdengar suara tawa anak-anak dari dalam. Dengan langkah goyah, ia menekan bel. Seorang remaja perempuan seusianya membuka pintu. Iya, ada yang bisa dibantu. Saya ingin bertemu dengan pengurusnya, kata Firman, mencoba terdengar percaya diri. Silakan masuk. Ibu Sari ada di kebun belakang bersama Kak Gala. Kak Gala, nama itu membuat telinga Firman berdenging. Benar. Gala ada di sini. Dan sepertinya ia dikenal. Dia diantar melewati koridor sederhana menuju ke arah kebun. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, matanya melihat seorang pemuda berusia sekitar 18 tahun yang sedang membungkuk, dengan cekatan menyiangi rumput liar di antara deretan tanaman tomat. Pemuda itu mengenakan kaos oblong usang dan celana jeans berlumuran tanah. Saat pemuda itu berdiri dan menoleh, Firman melihatnya dengan jelas. Lengan kanannya yang hanya sampai siku, dan tahi lalat berbentuk laf di pelipis kirinya. Ini adalah bayi dari foto Polaroid itu. Ini adalah Gala. Gala menyapu keringat di dahinya dengan lengan kirinya. Oh, halo. Cari Ibu Sari? Suaranya ramah dan hangat, sama sekali tidak seperti yang dibayangkan Firman. Iya, jawab Firman, agak gugup. Dia sebentar lagi kembali. Lagi ambil bibit di gudang. Saya Gala. Silakan duduk duluan, ujar Gala sambil menunjuk ke sebuah bangku kayu di bawah pohon jambu. Firman, balas Firman singkat, duduk dengan kaku. Matanya tidak bisa lepas dari cara Gala bekerja. Tanpa terlihat kesulitan berarti, Gala menggunakan kombinasi lengan kiri, kaki, dan tubuhnya untuk menggenggam alat-alat kebun. Ada suatu kelincahan dan ketenangan dalam gerakannya. Kamu dari sekitar sini? Tanya Gala untuk mencairkan suasana, sambil terus menyiangi. Tidak. Dari seberang kota. Wah, jauh. Ada keperluan khusus sama Ibu Sari? Firman merasa perlu menguji air. Sebenarnya, saya sedang mencari informasi tentang anak-anak yang pernah tinggal di sini, terutama yang punya kondisi khusus. Matanya tanpa sadar melirik lengan Gala. Gala berhenti bekerja. Ia memandang Firman dengan tatapan yang lebih tajam, tetapi tidak bermusuhan. Kondisi khusus? Seperti apa? Misalnya, yang fisiknya tidak sempurna, jawab Firman, suaranya hampir berbisis. Gala mengangguk pelan, lalu tersenyum kecil. Ia meletakkan alat penyiangnya dan duduk di bangku seberang Firman. Kalau soal itu, kamu sedang bicara dengan ahlinya. Ia mengangkat sedikit lengan kanannya yang pendek.
Kenapa kamu tertarik dengan hal seperti itu? Firman terkejut dengan keterus-terangan Gala. Saya punya saudara yang hilang. Katanya, kondisinya seperti itu. Gala memandangnya lama, seolah mencoba membaca di balik kata-katanya. Saya mengerti. Banyak orang tua yang tidak siap. Ujarnya, bijaksana jauh melebihi usianya. Tapi kamu tahu, menurutku, mereka yang pergi itu mungkin punya alasan yang terlalu berat untuk kita pahami. Mungkin mereka merasa itu yang terbaik untuk anaknya, meski caranya salah. Firman terpana. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepahitan. Hanya pengertian yang dalam. Tapi, bukankah itu menyakitkan? Ditinggalkan seperti itu. Tentu saja sakit, jawab Gala dengan jujur. Tapi di sini, Ibu Sari selalu bilang, kita punya dua pilihan. Tumbuh bersama luka itu, atau membiarkan luka itu menggerogoti kita. Aku memilih untuk tumbuh. Lagi pula, siapa tahu suatu hari nanti mereka menyesal, dan penyesalan mereka mungkin lebih menyakitkan daripada rasa sakitku. Perkataan itu seperti tamparan bagi Firman. Ia teringat pada ibunya, Bu Mega, yang sering terlihat murung dan penuh beban. Apakah itu bentuk penyesalan? Jadi, kamu tidak marah? Tanya Firman lagi. Marah? Pernah. Tapi marah itu seperti racun. Firman, kamu minum racun tapi berharap orang lain yang keracunan. Gala berdiri. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kemarahan. Lebih baik kita rawat kebun kita sendiri, seperti tanaman-tanaman ini. Biarkan yang lalu menjadi pupuk untuk tumbuh jadi lebih baik. Saat itu juga, Ibu Sari datang. Pertemuan mereka berdua pun berakhir. Firman pergi dari panti dengan perasaan yang jauh lebih kompleks daripada ketika ia datang. Ia datang untuk mencari kebenaran tentang sebuah pengkhianatan, tetapi justru menemukan sebuah kedamaian. Ia datang dengan prasangka tentang seorang korban yang pahit, tetapi justru menemukan seorang guru yang penuh maaf. Di dalam bus yang membawanya pulang, Firman memandang keluar jendela. Bayangan Gala yang tersenyum tenang tidak bisa ia lupakan. Siapa sebenarnya yang lebih beruntung? Dirinya yang hidup dalam kemewahan dan kebohongan, atau Gala yang hidup dalam kesederhanaan dan kebenaran? Untuk pertama kalinya, gambaran tentang ibunya sebagai korban mulai luluh, digantikan oleh bayangan seorang wanita yang mungkin adalah pelaku. Dan dirinya sendiri, mungkin bukanlah anak yang disayang, tetapi hanya sebuah penawar rasa bersalah. Pikiran-pikiran itu menggerogotinya, membuatnya merasa lebih hampa daripada sebelumnya. 6 tahun telah berlalu sejak pertemuan singkat namun berdampak besar antara Firman dan Gala di kebun panti. Waktu itu bagaikan air yang mengalir deras, membentuk dan mengukir takdir masing-masing dengan lebih jelas. Kini, Gala yang berusia 24 tahun berdiri dengan bangga di atas panggung wisuda salah satu universitas pertanian terkemuka di negeri itu. Jubah wisudawan berwarna hitam menutupi kemeja putihnya yang rapi, dan toga dengan jumbai emas terayun-ayun di bahunya. Sorak-sorai keluarga dan teman-teman memenuhi auditorium, tetapi sorotan paling hangat datang dari sudut di mana Ibu Sari, Pak Arif, dan beberapa anak panti yang sudah besar duduk dengan mata berkaca-kaca. Atas nama wisudawan terbaik Fakultas Pertanian, kami persembahkan penghargaan ini untuk semua yang telah mendukung kami, ucap Gala dengan suara lantang dan penuh keyakinan, memegang piagam penghargaan dengan tangan kirinya yang kuat. Tidak ada lagi keraguan atau rasa tidak percaya diri dalam dirinya. Keterbatasan fisiknya justru menjadi bagian dari karakternya yang tegar, sebuah bukti nyata bahwa dedikasi dan kerja keras mampu mengatasi segala rintangan. Pak Arif, yang telah menjadi mentor dan figur ayah baginya, bertepuk tangan paling keras. Itu anak saya, bisiknya bangga pada Ibu Sari, yang hanya bisa mengangguk sambil menyeka sudut matanya. Dialah yang membiayai seluruh pendidikan Gala, sebuah investasi yang hasilnya jauh melampaui harapannya. Setelah acara, di sebuah kafe kecil dekat kampus, mereka merayakan kesuksesan Gala. Gala, dengan ijazah dan prestasimu, kamu bisa mudah dapat kerja di perusahaan agribisnis besar. Gajinya pasti tinggi, kata Pak Arif sambil menyerahkan sebuah kopi pada Gala. Gala menerima kopi itu, menatapnya dengan penuh pertimbangan. Terima kasih, Pak Arif. Tapi, saya sudah punya rencana lain. Ibu Sari memandangnya penuh kasih. Rencana apa, Nak?
Saya ingin membuka jasa konsultan dan perancang taman sendiri, jawab Gala, matanya berbinar. Bukan hanya taman untuk hotel atau perumahan mewah, tapi juga untuk rumah-rumah biasa, sekolah, bahkan fasilitas umum. Saya ingin membuat ruang hijau yang bisa dinikmati semua orang. Dan yang paling penting, saya ingin merekrut dan melatih anak-anak muda, terutama mereka yang berasal dari latar belakang seperti saya, yang mungkin sulit dapat pekerjaan. Pak Arif tersenyum lebar. Luar biasa, Gala. Itu ide yang mulia. Bisnis sekaligus misi sosial. Apa kau butuh modal? Aku siap jadi investor pertamamu. Terima kasih, Pak. Tapi saya ingin memulai dengan kecil-kecilan dulu. Saya sudah menabung dari hasil proyek-proyek kecil selama kuliah. Saya ingin membangun ini dari bawah, dengan kemampuan saya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Gala S Greenscape resmi dibuka. Kantornya sederhana, hanya sebuah ruko kecil di pinggiran kota, tetapi penuh dengan semangat. Gala, dengan latar belakang pendidikan formal dan pengalaman praktisnya selama bertahun-tahun, cepat mendapatkan perhatian. Pendekatannya yang unik, yang memadukan estetika dengan keberlanjutan dan aksesibilitas, seperti merancang taman yang mudah dirawat oleh lansia atau dinikami oleh penyandang disabilitas, menjadi nilai jual utamanya. Seorang klien, seorang ibu rumah tangga, setelah taman mungilnya selesai dibuat, berkomentar, rasanya seperti punya oasis sendiri di rumah. Dan cara Mas Gala menjelaskan setiap tanaman, seolah mereka punya jiwa. Komentar-komentar positif seperti itu membuat nama Gala semakin dikenal. Proyeknya mulai beranjak dari taman rumah ke taman perkantoran kecil, lalu ke sebuah taman publik yang cukup besar. Media lokal bahkan pernah mewawancarainya, menyoroti kisah inspirasionalnya dari anak panti menjadi pengusaha muda. Suatu sore, setelah menyerahkan sebuah proyek taman restoran, Gala duduk sendirian di kantornya yang sederhana. Matanya menatap piagam wisuda dan foto dirinya bersama Ibu Sari dan Pak Arif. Sebuah kepuasan yang dalam mengisi hatinya. Dia telah membuktikan pada dunia, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana mereka memulai, tetapi oleh bagaimana mereka memilih untuk tumbuh. Dia mengambil secari kertas dan mulai mencoret-coret ide baru, sebuah program magang untuk remaja dari panti asuhan. Dia ingin memberi mereka kesempatan yang sama seperti yang dia dapatkan. Dalam kesuksesannya, Gala tidak lupa dari mana dia berasal. Justru, itulah yang membuatnya ingin mengabdi, menebar manfaat seluas-luasnya, menciptakan keindahan tidak hanya di taman-taman yang ia rancang, tetapi juga dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, di belahan kota yang lain, sebuah badai sedang bersiap untuk memasuki kehidupannya yang tenang, membawa serta kenangan lama dan kebenaran yang tak terhindarkan. Pak Hendra menyadari usianya yang tak lagi muda. Setelah puluhan tahun membanting tulang di bisnis tekstil, akhirnya tiba saatnya bagi dirinya untuk pensiun. Perusahaan telah dijual dengan nilai yang sangat baik, memberikan jaminan finansial yang lebih dari cukup untuknya dan Bu Mega menikmati masa tua. Kini, di usianya yang ke-60, prioritasnya telah bergeser. Bukan lagi pada perluasan bisnis, tetapi pada perdamaian jiwa dan upaya memperbaiki hubungan keluarga yang mulai retak. Hubungan antara Bu Mega dan Firman, yang kini telah menjadi seorang pengacara muda berusia 25 tahun, semakin dingin. Firman tumbuh menjadi pribadi yang dingin, kalkulatif, dan sulit didekati. Kesuksesannya di bidang hukum seolah menjadi tameng untuk menutupi rasa tidak percaya dan kekosongan yang masih menggerogotinya sejak ia menemukan rahasia keluarganya. Percakapan di meja makan seringkali berakhir dengan diam yang membeku atau debat sengkat. Firman, kapan kamu mau serius memikirkan untuk menikah? Ibu sudah tidak sabar punya cucu, ujar Bu Mega suatu malam, mencoba memecah kesunyian. Buat apa buru-buru, Bu? Saya masih ingin fokus pada karir. Lagi pula, membesarkan anak itu tanggung jawab besar. Tidak semua orang siap, jawab Firman dengan datar, dengan sedikit sarkasme yang terselip, membuat Bu Mega tersentak dan memandangnya dengan curiga. Melihat hal itu, Pak Hendra merasa perlu bertindak. Ia pun merancang sebuah rencana. Ia membeli sebuah rumah besar di pinggiran kota, dengan taman seluas 2 hektar yang terbengkalai. Rumah itu adalah proyek masa depannya, tempat untuk menyatukan keluarganya kembali, tempat untuk menciptakan kenangan baru. Mega, lihatlah rumah ini, kata Pak Hendra suatu sore,
membawa Bu Mega ke lokasi. Bayangkan kita bisa bangun setiap pagi dengan pemandangan hijau. Kita bisa menanam sayuran sendiri, memelihara ikan di kolam. Bu Mega memandang taman liar yang dipenuhi semak belukar. Jiwanya yang perfeksionis merasa gelisah. Tapi, Hendra, lihat keadaan taman ini. Butuh kerja keras untuk merapikannya. Itulah intinya, sayang, ujar Pak Hendra sambil memegang tangan istrinya. Kita akan merancangnya bersama-sama. Ini akan menjadi proyek kita. Sesuatu yang bisa kita lakukan berdua di masa pensiun. Bu Mega terlihat ragu, tetapi ada sedikit cahaya di matanya. Mungkin ini yang mereka butuhkan. Keesokan harinya, Pak Hendra mengumpulkan Bu Mega dan Firman di ruang tamu. Ayah punya ide, mulanya. Untuk ulang tahun pernikahan ibu dan ayah yang ke-30 nanti, ayah ingin merenovasi taman di rumah baru kita. Tapi, kita akan menggunakan jasa ahli terbaik. Firman yang asyik dengan tabletnya hanya mendengarkan sambil lalu. Silakan, Yah. Itu kan uang ayah. Tapi, ahli yang ayah maksud bukan sembarang ahli, lanjut Pak Hendra, sengaja membuat suspense. Ayah sudah melakukan riset. Hanya ada satu nama yang paling direkomendasikan di kota ini untuk merancang taman yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna dan berkelanjutan. Siapa? Tanya Bu Mega, penasaran. Seorang ahli hortikultura muda berbakat. Namanya Gala. Saat nama Gala diucapkan, seketika suasana berubah. Bu Mega langsung pucat pasi. Tangannya gemetar hingga membuat cangkir tehnya bergetar dan menumpahkan isinya ke atas meja. G. Gala? Bukan itu pasti hanya kebetulan nama sama. Bispanya, napasnya memburu. Firman kini menatap ayahnya dengan tajam. Tabletnya sudah diletakkan. Jantungnya berdebar kencang. Gal, nama yang selama ini menghantui hidupnya. Ayah yakin dengan orang ini? Tanyanya, mencoba terdengar normal. Bahkan lebih dari yakin, jawab Pak Hendra, yang sama sekali tidak menyadari efek yang ditimbulkan oleh pengumumannya. Dia lulusan terbaik dari Institut Pertanian, dan proyek-proyeknya sangat dipuji. Seorang teman bisnis ayah menggunakan jasanya dan hasilnya luar biasa. Katanya, dia juga seorang yang sangat rendah hati dan inspiratif. Pak Hendra mengeluarkan brosur Galaes Greenscape dari dalam map dan menunjuk foto kecil di sudutnya. Lihat, ini dia. Baik Bu Mega maupun Firman terdiam mematung. Mata mereka tertuju pada foto di brosur itu. Wajahnya lebih dewasa, tetapi tidak ada yang bisa menyangkal. Tahi lakat berbentuk love di pelipis kirinya. Dan yang paling jelas, cara dia berdiri dengan percaya diri, dengan lengan kanan yang hanya sampai siku. Ini adalah Gala yang sesungguhnya. Gala yang hidup. Ayah sudah telepon kantornya. Dia bersedia datang besok pagi untuk survei lokasi dan diskusi konsep. Tambah Pak Hendra dengan semangat. Ini akan menjadi kejutan yang indah, bukan? Bu Mega tidak bisa berkata-kata. Rasanya dunia berputar kencang. Firman mendelik pada ayahnya. Lalu pada ibunya yang seperti orang yang melihat hantu. Ruang tamu yang luas tiba-tiba terasa sempit, pengap, penuh dengan kebenaran yang tidak terucapkan. Rencana besar Pak Hendra untuk menyatukan keluarga, tanpa disengaja, justru menjadi pemicu yang akan mempertemukan dua dunia yang telah dipisahkan selama lebih dari 25 tahun. Esok hari, bukan hanya sekadar seorang ahli taman yang akan datang. Esok hari, masa lalu yang telah lama dikubur akan bangkit dan menuntut pertanggungjawaban. Pagi itu, langit di atas rumah baru keluarga itu cerah berwarna biru muda, kontras sekali dengan kegelapan yang menyelimuti hati Bu Mega. Semalaman ia tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali menutup mata, bayangan keranjang bambu, bayi mungil dalam kain kuning, dan foto Gala di brosur saling bertabrakan. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan, bahwa ada banyak orang bernama Gala di dunia ini. Tapi nalurinya berteriak lebih kencang. Tenang, Mega. Dia hanya seorang ahli taman. Kita bayar jasanya, dia selesaikan pekerjaannya, lalu pergi. Bujuk Pak Hendra saat melihat istrinya mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya pucat dan tangannya terus meremas-remas ujung selendangnya. Tapi, Hendra, bagaimana jika itu benar-benar dia? Isak Bu Mega,
Suaranya bergetar tak karuan. "Siapa dia, Bu?" tanya Pak Hendra, masih polos. "Apa yang sebenarnya kau takutkan?" Sebelum Bu Mega sempat menjawab, bel pintu berbunyi. Ding-deng. Suara itu seperti sambaran petir di siang bolong. Bu Mega hampir terjatuh. Pak Hendra segera memegangi lengannya. "Ayo, kita sambut tamu kita." Firman, yang telah turun dari kamarnya, berdiri di balik anak tangga, mengamati dengan perasaan campur aduk antara keingintahuan dan keengganan. Ia tahu saat yang ditakuti, atau mungkin ditunggu-tunggu, akhirnya tiba. Pak Hendra membuka pintu. Dan di sana, berdiri seorang pemuda dengan postur tegap, mengenakan kemeja lengan pendek kaki yang rapi dan celana chino. Di tangannya yang kiri, ia membawa sebuah tablet dan tas laptop. Wajahnya teduh, tersenyum sopan. Tapi yang membuat Pak Hendra terkesiap adalah lengan kanan pemuda itu, yang hanya sampai siku, terlihat jelas tanpa ada usaha untuk disembunyikan. "Selamat pagi. Saya Gala dari Gala S Greenscape. Permisi, saya ada janji dengan Bapak Hendra." Suaranya jernih, percaya diri, dan terdengar sangat akrab di telinga Bu Mega. Ya, silakan masuk," kata Pak Hendra, membuka pintu lebar-lebar. Matanya tanpa sadar melirik ke arah istrinya yang sudah berdiri bagaikan patung. Gala melangkah masuk ke ruang tamu yang luas. Senyumnya masih mengembang, sampai matanya bertemu dengan mata Bu Mega yang membelalak, dipenuhi rasa takut, syok, dan pengakuan yang dalam. Senyum itu perlahan memudar dari wajah Gala. Ada sesuatu dalam tatapan wanita paruh baya di depannya itu, sesuatu yang menusuk dan mengingatkannya pada rasa hampa yang pernah ia rasakan di masa kecil. "Bu?" Gala mengulurkan tangannya untuk bersalaman, tapi kemudian ragu, melihat keadaan Bu Mega yang seperti melihat hantu. Bu Mega tidak bisa bergerak. Ia memandangi tahi lalat berbentuk love di pelipis Gala. Ia memandangi matanya yang mirip dengan mata mendiang ibunya. Ia memandangi cara dia berdiri, yang someho mengingatkannya pada dirinya sendiri di usia muda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah anaknya. Anak yang ia tinggalkan. "Gala?" Nama itu keluar dari bibir Bu Mega seperti rintihan, penuh dengan rasa sakit yang terpendam selama 25 tahun. Kau kenal saya, Bu?" tanya Gala, bingung. Tapi hatinya berdebar kencang. Ada firasat aneh yang menjalari tubuhnya. Bu Mega tidak menjawab. Ia mengambil langkah pelan mendekati Gala. Matanya berkaca-kaca. Tangannya yang gemetar terangkat, seolah ingin menyentuh wajah Gala, tetapi ia tidak berani. Tahi lalatnya, persis seperti gumamnya, hampir tidak terdengar. Saat itulah Firman memutuskan untuk turun. "Ibu," katanya dengan suara keras, memecah ketegangan. "Apa ibu tidak baik-baik saja?" Tapi Bu Mega sudah tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Tekanan emosi yang terpendam selama puluhan tahun akhirnya meledak. Ia melihat Gala, hidup, sehat, sukses, penuh percaya diri. Segala yang ia takuti tidak akan pernah dimiliki anaknya, dan rasa bersalah yang selama ini ia kubur menghantamnya dengan kekuatan penuh. "Anakku!" teriaknya histeris, sebelum tubuhnya limbung dan ambruk ke lantai. "Gala, anakku, maafkan ibu." "Ibu!" teriak Pak Hendra dan Firman serentak, bergegas menghampiri. Gala berdiri terpaku di tempatnya. Dunia seolah berhenti berputar. "Anakku?" Kata-kata itu bergema di kepalanya. Ia melihat wanita yang pingsan di lantai. Wajahnya yang pucat masih menyimpan kesedihan mendalam. Ia melihat pria paruh baya yang panik. Ia melihat seorang pemuda seusianya yang memandanginya dengan tatapan kompleks, marah, penasaran, dan sedikit iri. "Panggil dokter. Cepat!" teriak Pak Hendra pada Firman. Tapi Gala tidak bergerak. Pikirannya dipenuhi oleh satu realitas yang tiba-tiba dan menghancurkan. Wanita ini, yang memanggilnya "anakku," adalah ibu kandungnya. Dan pria yang panik itu adalah suaminya. Dan pemuda yang memandanginya sinis itu adalah anak mereka? Atau anak angkatnya? Dia tidak datang ke sini sebagai ahli taman. Dia datang ke sebuah pengadilan tak terduga, di mana ia adalah hakim, juri, dan korban sekaligus. Dan terdakwanya terbaring tak berdaya di lantai,
dikelilingi oleh rahasia dan penyesalan yang telah membusuk selama seperempat abad. Kebenaran yang ia cari-cari sejak kecil, akhirnya menemukannya dengan cara yang paling menghancurkan. Kekacauan melanda ruang tamu rumah megah itu. Bu Mega terbaring di sofa, masih tidak sadarkan diri, dengan kompres dingin di dahinya. Pak Hendra berlutut di sampingnya, memegangi tangan istrinya yang dingin, wajahnya dipenuhi kebingungan dan kepanikan yang dalam. Firman berdiri di dekat jendela, membelakangi semua orang, bahunya tegang. Sementara Gala masih berdiri di tempat yang sama, dekat pintu, seperti ingin melarikan diri namun kakinya terpaku ke lantai. "Dia kenapa? Yah? Apa yang terjadi?" tanya Firman tanpa menoleh. Suaranya datar namun mengandung amarah yang tertahan. "Ayah tidak tahu, Nak." Ibu tiba-tiba seperti melihat sesuatu, jawab Pak Hendra, masih berusaha memahami situasi. Matanya kemudian beralih kepada Gala, yang tampak pucat dan terguncang. "Maaf, Gala. Ibu saya, mungkin dia sedang tidak enak badan." Gala menggeleng pelan. Matanya tidak bisa lepas dari sosok Bu Mega. Tidak masalah, Pak." Tiba-tiba ia merasa sangat lelah. "Mungkin lebih baik saya pergi dulu. Saya tidak mengizinkan Anda pergi." Suara itu datang dari Firman. Ia akhirnya berbalik, wajahnya keras. "Anda belum menjelaskan apa-apa. Siapa Anda sebenarnya? Dan apa hubungan Anda dengan ibu saya?" "Firman, sopan," tegur Pak Hendra. "Tidak, Yah. Ibu memanggilnya anakku." Ibu pingsan karena melihatnya. "Ini bukan kebetulan," teriak Firman, emosinya meledak. Selama ini ia hidup dalam kebohongan, dan kini kebenaran itu berdiri di depan matanya, namun tak seorang pun mau mengatakannya. Keributan mereka membangunkan Bu Mega. Matanya perlahan terbuka, berkaca-kaca. Begitu melihat Gala masih berdiri di sana, air matanya kembali meleleh. "Gala, kamu masih di sini?" "Ibu, siapa dia?" desak Firman, mendekati sofa. Bu Mega memandangi Firman, lalu pada Pak Hendra yang wajahnya penuh tanya, dan akhirnya pada Gala, yang berdiri dengan sikap menjaga jarak. Rasa bersalah, malu, dan penyesalan yang telah dipendamnya selama 25 tahun akhirnya meledak menjadi pengakuan yang kacau. Dia adalah... Napas Bu Mega tersengal-sengal. Dia adalah anak kandung ibu, Firman. Anak yang ibu lahirkan sebelum menikah dengan ayahmu. Ruang tamu itu menjadi sunyi sejenak. Hanya terdengar isakan Bu Mega. "Apa?" Pak Hendra adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya berubah pucat. "Mega, apa yang kau katakan? Kau bilang anak kita meninggal saat lahir." "Maafkan aku, Hendra. Aku berbohong," isak Bu Mega, tak kuasa menatap suaminya. "Dia tidak meninggal. Aku meninggalkannya di panti asuhan. Karena aku takut. Aku tidak bisa membesarkannya sendirian. Dan saat itu, dia lengannya." Dia tidak bisa melanjutkan, tetapi semua orang memahami. Tatapan mereka beralih pada lengan Gala yang tidak lengkap. Gala merasa dadanya sesak. Mendengar pengakuan itu langsung dari mulut ibu kandungnya, terasa seperti ditusuk-tusuk pisau. Selama ini ia membayangkan berbagai alasan, tetapi mendengar kebenaran tentang ketidaksempurnaannya sebagai alasan ia dibuang, itu sangat menyakitkan. "Jadi," Firman berbicara dengan suara bergetar, penuh dengan kepahitan, "selama ini, aku hanya pengganti, penebus dosa ibu karena membuang anak kandung ibu yang cacat?" "Bukan begitu, Firman. Ibu menyayangimu," teriak Bu Mega. "Menyayangi? Atau hanya membuktikan bahwa ibu bisa membesarkan anak yang sempurna?" hardik Firman. Air mata kemarahan dan rasa dikhianati mulai mengalir di pipinya. Semua tekanan ibu, semua tuntutan ibu, itu semua karena ibu ingin membuktikan sesuatu pada diri sendiri, bukan untuk aku. Pak Hendra masih terduduk diam, tercengang. Dunianya yang rapi selama ini runtuh dalam sekejap. Istrinya yang ia pikir ia kenal, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Dan Gala hanya bisa mendengarkan semua ini.
Ia merasa seperti seorang penyusup yang tidak sengaja menghancurkan sebuah keluarga. Dalam hati yang pedih, ia akhirnya berbicara, suaranya tenang namun berisi luka yang dalam. "Bu Mega," panggilnya, membuat semua orang terpaku. Saya menghargai pengakuan ibu. Tapi, saya rasa saya harus pergi. Ini adalah urusan keluarga ibu." "Tidak, jangan pergi, Nak. Ibu mohon." Bu Mega berusaha bangun, tetapi tubuhnya terlalu lemah. "Maafkan ibu. Ibu menyesal. Ibu ingin menebus kesalahan ibu." Gala memandang wanita yang meratap di depannya. Di satu sisi, ia melihat seorang ibu yang menderita. Di sisi lain, ia mengingat anak laki kecil yang ditinggalkan di keranjang bambu di malam hujan. "Penyesalan ibu," kata Gala pelan, "tidak bisa mengembalikan 25 tahun yang telah hilang. Saya bukan lagi anak kecil yang butuh seorang ibu. Saya sudah memiliki Ibu Sari. Saya sudah mandiri." Dia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menahan gejolak di hatinya. "Dan untuk Firman, saya minta maaf telah menyebabkan semua ini. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu." Dengan langkah berat, Gala berbalik dan berjalan menuju pintu. Kali ini, tidak ada yang menghentikannya. Ia meninggalkan rumah itu, meninggalkan teriakan ratapan Bu Mega, kemarahan Firman, dan kebingungan Pak Hendra. Ia meninggalkan keluarga yang hancur oleh rahasia dan penyesalan, keluarga yang seharusnya adalah keluarganya sendiri. Kebenaran telah terungkap, tetapi yang tertinggal hanyalah puing-puing dan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Hari-hari setelah kejadian itu terasa bagai kabut tebal yang menyelimuti rumah keluarga Hendra. Suasana rumah yang dulu megah dan berkilau kini terasa suram, dipenuhi oleh keheningan yang berat dan hantaran kata-kata yang tidak terucapkan. Bu Mega terbaring lemah di kamarnya, dilanda demam tinggi yang tak kunjung reda. Tubuhnya memberontak menolak beban psikis yang terlalu berat untuk dipikul. Dokter mengatakan itu adalah gejala kelelahan ekstrim dan tekanan emosi yang mendalam. Hanya istirahat dan ketenangan yang bisa menyembuhkannya. Pak Hendra, yang masih berusaha mencerna semua kebenaran pahit itu, duduk di samping tempat tidur istrinya, memandangi wanita yang telah ia cintai selama bertahun-tahun namun ternyata tak sepenuhnya ia kenal. Ada rasa kecewa, sedih, tapi juga belas kasihan yang dalam. "Mega," bisiknya suatu malam, saat Bu Mega terbangun dari tidurnya yang gelisah. "Kita perlu bicara." Bu Mega memandang suaminya dengan mata yang bengkak dan penuh penyesalan. "Hendra, aku tidak bermaksud menyakitimu." "Aku tahu," jawab Pak Hendra dengan lembut. "Tapi yang terjadi pada Gala, itu keliru, Mega. Sangat keliru." Aku tahu, isaknya. "Setiap hari aku hidup dengan penyesalan itu. Dan sekarang, dia bahkan tidak mau memaafkanku. Aku telah kehilangan dia untuk selamanya. Apakah kau menyayanginya, Mega? Atau, apakah kau hanya ingin dibebaskan dari rasa bersalahmu?" tanya Pak Hendra dengan jujur, menatap langsung ke mata istrinya. Pertanyaan itu membuat Bu Mega terdiam. Ia sendiri bingung dengan perasaannya. Apakah kerinduannya pada Gala murni karena cinta seorang ibu? Atau hanya kebutuhan egois untuk menebus dosa? Sementara itu, di ruang kerjanya, Firman duduk termenung. Kemarahannya telah mereda, digantikan oleh kehampaan yang dalam. Percakapannya dengan Gala di kebun panti dulu kembali terngiang. Mereka yang pergi mungkin punya alasan yang terlalu berat untuk kita pahami. Sekarang ia mengerti betapa beratnya alasan itu. Ia mengambil teleponnya dan, dengan jari yang masih ragu, mencari nomor Gala S. Greenscape. "Halo?" Suara Gala di seberang sana terdapat tenang, meski ada kelelahan di baliknya. "Gala, ini Firman. Ada jeda canggung. Aku ingin bertemu. Tidak di rumah. Di suatu tempat yang netral." Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe tenang di pusat kota. Saat bertemu, suasana awalnya canggung. Firman memesan kopi untuk mereka berdua. "Aku ingin meminta maaf," mulai Firman, memecah kesunyian. "Untuk semua yang terjadi. Untuk perkataanku yang kasar." Gala mengaduk kopinya pelan. "Kamu tidak perlu minta maaf, Firman. Reaksimu wajar. Aku yang seharusnya minta maaf,
telah muncul dan mengacaukan hidup kalian. Jangan bilang begitu, potong Firman. Kamu adalah korban dalam semua ini. Aku hanya merasa hidupku selama ini adalah sebuah kebohongan. Bahwa kasih sayang yang ibu berikan padaku mungkin terkontaminasi. Gala memandang Firman. Ia melihat seorang lelaki yang sama bingung dan terlukanya seperti dirinya, hanya dengan cara yang berbeda. Dengarkan, Firman. Apa yang terjadi antara Ibu Mega dan aku adalah urusan kami. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu adalah anak yang dicintai dan dibesarkan oleh mereka. Itu nyata. Tapi semua tuntutannya, tekanannya. Bisa jadi itu memang caranya menunjukkan cinta, yang sayangnya keliru, kata Gala. Atau mungkin, seperti yang kamu duga, ada motif lain. Tapi yang jelas, kamu tidak boleh meragukan nilaimu sendiri hanya karena kebenaran ini terungkap. Kamu adalah Firman, seorang pengacara yang sukses. Itu adalah usahamu sendiri. Perkataan Gala, yang seharusnya membencinya, justru penuh dengan empati dan kedewasaan. Firman merasa sangat kecil di hadapannya. Bagaimana kamu bisa begitu tenang? Setelah semua yang terjadi, tanya Firman takjub. Gala tersenyum kecil. Aku tidak selalu tenang, Firman. Aku terluka, sangat terluka. Tapi marah dan menyimpan dendam tidak akan menyembuhkan lukaku. Ibu Sari selalu bilang, memaafkan itu seperti melepaskan batu berat dari bahu sendiri. Bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak terus menderita karenanya. Pertemuan itu berakhir dengan pelukan yang canggung tapi tulus. Firman pulang dengan pemahaman baru. Mungkin, alih-alih memusuhi Gala, ia justru bisa belajar darinya. Sementara itu, kondisi Bu Mega perlahan membaik. Didampingi Pak Hendra, ia mulai bisa menerima kenyataan bahwa penyesalannya mungkin memang datang terlambat. Suatu sore, ia duduk di balkon kamarnya, memandang taman liar di belakang rumah. Hendra, katanya dengan suara lirih, aku ingin menerima keputusan Gala. Jika dia tidak mau menjadi bagian dari hidupku, aku harus menghormatinya. Tapi aku masih ingin melakukan sesuatu untuknya. Sebagai permintaan maaf. Seperti apa, Mega? Aku masih ingin dia yang merancang taman ini. Sebagai hadiah terakhir dariku. Sebagai pengakuan atas bakatnya. Setelah itu, aku akan berusaha untuk melepaskannya. Pak Hendra memegangi tangan istrinya. Mungkin inilah awal dari penerimaan. Penerimaan bahwa beberapa luka terlalu dalam untuk disembuhkan, dan beberapa kesalahan terlalu besar untuk sepenuhnya diampuni. Tapi setidaknya, mereka bisa mulai berdamai dengan masa lalu, dan berharap bisa membangun masa depan yang lebih jujur, meski tidak lagi sempurna. Pertemuan dengan Gala di kafe meninggalkan bekas yang dalam pada diri Firman. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dinilai bukan berdasarkan prestasi atau harta bendanya, tetapi dilihat sebagai manusia yang sama-sama terluka. Empati yang ditunjukkan Gala, justru di saat ia berhak untuk marah, membuat Firman malu sekaligus kagum. Diam-diam, Firman mulai menyelidiki lebih dalam tentang kehidupan Gala. Bukan untuk tujuan jahat, tetapi karena rasa penasaran yang tulus. Ia mengunjungi panti asuhan, kasih bunda, dan berbicara panjang lebar dengan Ibu Sari. Dari Ibu Sari, ia mendengar kisah perjuangan Gala kecil, ketekunannya, dan kegigihannya untuk mandiri. Ia melihat foto-foto Gala saat masih kecil, tersenyum ceria di antara tanaman-tanaman, tidak menunjukkan sedikitpun kepahitan. Gala itu seperti tanaman liar yang kuat, Firman, kata Ibu Sari suatu sore sambil menyajikan teh. Dia tumbuh di tanah yang keras, tapi justru jadi pribadi yang tangguh dan penuh kasih. Firman juga mulai mengunjungi proyek-proyek taman yang dikerjakan Gala. Ia mengamati dari jauh bagaimana Gala berinteraksi dengan klien dan anak buahnya. Ia melihat ketelitian, kesabaran, dan passion yang tulus. Bandingkan dengan dirinya yang menjadi pengacara lebih karena tuntutan keluarga daripada panggilan hati. Suatu hari, ia memberanikan diri mendatangi kantor Gala S. Greenscape. Gala yang sedang menyusun proposal terkejut melihatnya. Firman, ada apa? Tanya Gala, bangkit dari kursinya. Aku cuma mau ngobrol. Kalau kamu tidak sibuk, jawab Firman,
merasa seperti anak kecil yang grogi. "Mari, silakan duduk." Gala menyambutnya dengan hangat. "Lagi lihat-lihat proyekku, ya? Ibu Sari bilang kamu beberapa kali ke panti." Firman mengangguk, malu ketahuan. "Iya, aku ingin mengenal kakakku." Kata "kakakku" itu terasa aneh di mulutnya, tetapi juga terasa benar. Gala tersenyum, tersentuh. "Aku dengar kamu pengacara sukses." "Sukses?" Firman menghela napas. "Aku tidak yakin. Selama ini aku hanya mengikuti skrip yang sudah dituliskan untukku. Sekolah hukum karena ibu bilang itu bergengsi. Jadi pengacara karena dianggap sukses secara materi. Tapi lihat kamu membangun semuanya dari nol. Karena cinta. Itu yang sebenarnya. Setiap orang punya jalannya masing-masing, Firman. Jalanku mungkin terlihat lebih tulus karena penuh rintangan. Tapi kesuksesanmu juga nyata. Tapi aku ingin melakukan sesuatu yang bermakna, seperti kamu, tukas Firman dengan semangat. "Aku ingin menggunakan keahlian hukumku untuk hal yang lebih baik. Bukan cuma untuk korporat besar." Mata Gala berbinar. "Kamu serius?" "Iya, sangat serius." "Kebetulan sekali," kata Gala sambil mengambil sebuah dokumen dari mejanya. "Aku sedang merencanakan program pelatihan hortikultura untuk anak-anak marginal dan disabilitas. Tapi aku terbentur urusan perizinan dan legalitas. Mau bantu?" Firman menerima dokumen itu, matanya berbinar. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki tujuan yang jelas. "Tentu, aku akan urus semuanya. Gratis." Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Firman sering datang ke kantor Gala, membahas perkembangan proyek sosial mereka. Mereka mulai sering makan malam bersama, bercerita tentang hidup, cita-cita, dan tentu saja, tentang orang tua mereka. "Menurutmu, apakah Ibu Mega benar-benar menyesal?" tanya Firman suatu malam. Gala memandang langit yang mulai gelap. "Aku percaya iya. Rasa sesal itu nyata. Tapi, Firman, memaafkan dan melanjutkan hubungan adalah dua hal yang berbeda. Aku sudah memaafkannya untuk kedamaian diriku sendiri. Tapi untuk membangun hubungan ibu dan anak, itu butuh waktu yang mungkin tidak kita miliki." Firman mengangguk, "Mengerti. Aku berjanji akan menjadi adik yang baik untukmu, dan akan menjadi anak yang lebih baik untuk mereka." Pelan-pelan, Firman menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Bukan lagi Firman yang manja dan haus pengakuan, tetapi Firman yang ingin membangun sesuatu yang bermakna. Ia mulai menolak kasus-kasus korporat yang tidak sesuai dengan nilai barunya, dan lebih fokus pada pro bono untuk LSM dan komunitas marginal. Perubahannya itu tidak luput dari perhatian Bu Mega dan Pak Hendra. Meski hubungan dengan Gala masih terasa hambar, mereka melihat cahaya baru dalam diri Firman. Sebuah cahaya yang dinyalakan oleh seorang kakak yang tidak pernah ia duga akan dimilikinya. Dalam tragedi pengungkapan rahasia keluarga, justru tumbuh sebuah hubungan persaudaraan yang tulus, dan seorang pria yang akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Bulan-bulan berlalu, namun luka di hati Bu Mega tidak kunjung sembuh. Pikirannya terus-menerus terjebak dalam pusaran penyesalan. Setiap kali ia melihat Firman yang kini lebih sering keluar rumah untuk bertemu Gala atau mengerjakan proyek sosial mereka, hatinya seperti diiris-iris. Ia melihat sebuah hubungan persaudaraan yang indah tumbuh, tetapi ia sendiri terasing darinya. Suatu malam, saat Pak Hendra sudah tertidur, Bu Mega duduk sendiri di balkon kamar. Tangannya memegang erat foto Polaroid lama yang diambil diam-diamnya dari lemari, foto Gala bayi yang terbungkus kain kuning. Air matanya menetes membasahi kaca foto yang sudah buram. "Hendra, aku tidak tahan," bisiknya keesokan pagi pada suaminya. "Aku harus berbicara dengan Gala. Aku harus mendengar langsung darinya. Apakah dia akan benar-benar tidak pernah mau memaafkanku?" Pak Hendra menghela napas berat. "Mega, dia sudah bilang dia butuh waktu. Dan lihatlah Firman, hubungan mereka baik-baik saja. Itu adalah sebuah awal yang baik." "Tapi itu tidak cukup," bantah Bu Mega, matanya liar. "Aku ingin dia tahu betapa dalam penyesalanku. Aku ingin dia mengerti bahwa ibunya bukan monster."
Kegelisahan yang tak terbendung itu mendorongnya untuk mengambil tindakan nekat. Ia mulai mengirim pesan teks panjang ke nomor telepon Gala, pesan yang berisi curahan hati, penyesalan, dan permintaan maaf yang berulang-ulang. Pukul 3.15. Gala, sayang. Ibu tidak bisa tidur. Ibu ingat saat ibu mengandungmu. Kamu selalu aktif menendang-nendang. Ibu pernah bernyanyi untukmu. Maafkan ibu yang telah mengambil hakmu untuk mendengar nyanyian itu setelah kamu lahir. Pukul 6.30. Selamat pagi, Nak. Ibu lihat di berita ada acara hortikultura. Ibu yakin kamu hebat di sana. Ibu sangat bangga padamu, meski ibu tidak berhak. Gala, yang menerima pesan-pesan itu, merasa sangat tidak nyaman. Di satu sisi, ia memahami penderitaan Bu Mega. Di sisi lain, pesan-pesan itu terasa seperti tekanan emosional yang membuatnya kewalahan. Ia tidak membalas, berharap Bu Mega mengerti. Namun, ketiadaan balasan justru membuat Bu Mega semakin panik. Ia mulai menelepon. Saat Gala tidak mengangkat, karena sedang meeting atau di lokasi proyek, ia meninggalkan pesan suara yang berisi isak tangis. Gala, tolong angkat telepon ibu. Ibu hanya ingin mendengar suaramu. Ibu janji tidak akan memaksamu. Ibu hanya rindu. Mendengar pesan suara itu, hati Gala tersentuh, tetapi juga sedih. Ini adalah ibu kandungnya, meratap dalam kesakitan. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Memeluknya dan berkata semuanya baik-baik saja? Itu akan menjadi kebohongan. Firman, yang mengetahui hal ini, akhirnya turun tangan. Ibu, hentikan ini, katanya suatu sore, menemui Bu Mega yang sedang memandangi teleponnya, menunggu balasan yang tak kunjung datang. Tapi dia tidak membalas. Firman, dia benar-benar membenciku. Bukan itu masalahnya, Bu. Gala butuh ruang. Dengan ibu membombardirnya seperti ini, ibu justru mengusirnya semakin jauh. Ibu terlihat egois. Kata, egois, itu seperti tamparan. Bu Mega terpukul. Egois? Ibu hanya ingin melepaskan rasa bersalah ibu. Potong Firman, kali ini dengan nada lebih lembut. Tapi ibu tidak memikirkan perasaannya. Bayangkan, Bu, setelah 25 tahun, tiba-tiba ibu muncul dan memintanya untuk segera memaafkan dan menerima ibu. Itu berat. Bu Mega menangis terseduh-seduh. Lalu apa yang harus ibu lakukan? Firman, ibu tidak kuat lagi. Berilah dia waktu. Dan percayalah padaku, hubungan kita, aku dan Gala, adalah bukti bahwa dia tidak membenci kita. Dia hanya butuh menata perasaannya. Tapi nasihat Firman tidak sepenuhnya didengarkan. Keinginan untuk bertemu Gala begitu kuat. Pada suatu Kamis sore, tanpa memberitahu siapapun, Bu Mega menyetir sendiri ke kantor Gala S Greenscape. Saat sampai, karyawan di sana mengatakan bahwa Gala sedang mengunjungi sebuah site proyek di ujung kota. Dengan putus asa, Bu Mega memutuskan untuk menunggu di mobilnya. Hujan mulai turun, membasahi kaca mobil dan mencerminkan kesedihan hatinya. Ia menatap foto Gala bayi yang selalu ia bawa, dan kemudian foto Gala dewasa yang ia dapatkan dari internet. Air matanya bercampur dengan rintik hujan di kacanya. Sampai kapan ibu harus menunggu? Nak? Bisiknya pada foto itu. Sampai kapan ibu harus membayar kesalahan ibu? Sementara itu, Gala yang baru kembali dari site proyek dan mendengar bahwa ada seorang wanita yang menunggunya, merasa sangat lelah secara emosional. Ia mengintip dari jendela dan melihat mobil Bu Mega yang masih parkir di luar. Hatinya tersayat. Ia ingin mendatangi, tetapi kakinya terasa berat. Akhirnya, ia meminta salah satu karyawannya untuk menyampaikan pesan. Tolong bilang pada Bu Mega bahwa saya sedang meeting penting dan tidak bisa menemui siapapun hari ini. Dan, sampaikan bahwa dia sebaiknya pulang dan beristirahat. Hujan semakin deras. Saat karyawan itu menyampaikan pesan, Bu Mega hanya mengangguk pelan. Air matanya mengalir lebih deras. Ia menyadari bahwa anaknya tidak hanya menolaknya, tetapi juga mengusirnya. Dengan hati yang hancur, ia menyalakan mesin mobil dan membawa pulang dirinya yang remuk redam. Permintaan maaf yang tak henti-hentinya itu justru semakin menjauhkannya dari orang yang paling ingin ia dekati. Dan Gala,
dari balik jendela, memandangi mobil itu pergi dengan perasaan bersalah dan kelegaan yang bercampur aduk. Pemandangan mobil Bu Mega yang menghilang dalam rintik hujan sore itu meninggalkan luka yang dalam di hati Gala. Ia berdiri lama di balik jendela kantornya, merasa seperti seorang pengecut. Di satu sisi, ia perlu melindungi batasan emosionalnya. Di sisi lain, ia merasa telah menyakiti seorang wanita yang sudah jelas-jelas menderita. Malam itu, Gala tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Proposal yang sedang ia susun terabaikan. Pikirannya terus kembali pada bayangan Bu Mega yang menunggu di mobil, dan pesan-pesan putus asa yang terus berdatangan. Ding! Teleponnya bergetar lagi. Dari Bu Mega. Maafkan ibu telah mengganggumu hari ini. Ibu janji tidak akan lagi. Ibu mengerti. Pesan yang singkat itu justru lebih menyayat daripada pesan-pesan panjang sebelumnya. Ada sebuah penerimaan yang tragis di dalamnya. Gala melemparkan teleponnya ke sofa dengan gerakan frustrasi. Kenapa aku tidak bisa menerimanya? Gumamnya pada diri sendiri, menatap bayangannya di jendela yang sudah gelap. Dia jelas menyesal. Firman telah berubah menjadi lebih baik. Semua orang telah bergerak maju, kecuali aku. Keesokan harinya, Gala mengunjungi Pak Arif di rumah mewahnya. Pak Arif, yang telah menjadi seperti ayah baginya, langsung membaca kegelisahan di wajah Gala. Ada apa, anakku? Wajahmu seperti ada 1000 beban, tanya Pak Arif sambil menyodorkan segelas jus. Gala duduk dengan lesu. Pak, bagaimana caranya memaafkan seseorang yang telah melukaimu sangat dalam? Bukan hanya di permukaan, tapi sampai ke inti jiwamu. Pak Arif mengerti bahwa ini tentang ibu kandung Gala. Memaafkan itu bukanlah sebuah peristiwa, Gala. Itu sebuah proses. Dan yang terpenting, memaafkan bukanlah untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Tapi dia terus-menerus memohon. Aku merasa seperti monster yang kejam setiap kali mengabaikannya. Menetapkan batasan bukanlah kekejaman. Nah, itu adalah bentuk penghargaan pada dirimu sendiri. Kamu tidak bisa dipaksa untuk memiliki hubungan yang tidak kamu inginkan, hanya karena pihak lain menyesal. Pak Arif berhenti sejenak. Tapi, coba tanya hatimu yang paling dalam. Apakah kamu masih marah? Atau kamu hanya takut? Takut? Takut apa? Takut disakiti lagi. Takut harapanmu hancur untuk kedua kalinya. Ditinggalkan sekali saja sudah sangat menyakitkan, apalagi 2 kali. Perkataan Pak Arif tepat sasaran. Gala terdiam. Ya, itulah ketakutannya. Di balik semua ketegarannya, ada anak kecil yang trauma, yang takut diperlakukan sebagai tidak penting untuk kedua kalinya. Tapi lihatlah Firman, lanjut Pak Arif. Dia telah berubah karena pengaruhmu. Mungkin, dengan memberi kesempatan kecil, kamu tidak hanya menyembuhkan ibumu, tapi juga dirimu sendiri. Bukan dengan langsung menerimanya sebagai ibu, tapi setidaknya sebagai seorang manusia yang sedang menderita. Gala pulang dengan pikiran yang lebih tenang, namun masih bingung. Ketika sampai di apartemennya, ia menemukan sebuah paket kecil di depan pintu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya, terdapat sebuah album foto kecil dan sebuah surat. Dengan hati berdebar, Gala membukanya. Album itu berisi foto-foto Bu Mega saat hamil muda. Ada foto USG pertamanya. Ada foto Bu Mega dengan perut membuncit, tersenyum ceria di depan sebuah kue ulang tahun bertuliskan, untuk calon bayi Gala. Yang membuat hatinya tersentak adalah sebuah foto Bu Mega yang menangis, memeluk sebuah baju bayi berwarna kuning. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, berisi kalimat-kalimat pendek yang sederhana. Gala yang baik. Ibu tidak meminta maaf lagi. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa kamu selalu diinginkan. Kegembiraan ibu saat mengandungmu adalah nyata. Kesedihan ibu setelah kepergianmu juga nyata. Album ini adalah untukmu. Simpan atau buang, terserah kamu. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa dalam cerita yang berantakan ini, ada satu bab di mana kamu sangat dicintai. Mega. Air mata akhirnya menetes dari mata Gala. Surat itu, tanpa permintaan maaf, tanpa tuntutan, justru meluluhkan tembok pertahanannya. Ia melihat foto-foto itu, bukti bahwa sebelum keputusan keliru itu dibuat, ada cinta.
Mungkin tidak cukup kuat untuk mengatasi ketakutan, tetapi itu ada. Dia memandangi foto USG itu. Itu adalah dia. Dirinya yang paling awal. Sebuah kehidupan yang dirayakan. Mungkin Pak Arif benar. Mungkin memaafkan adalah sebuah proses. Dan mungkin, langkah pertama adalah mengakui bahwa dalam setiap cerita yang buruk, ada secercah kebaikan. Ia belum siap untuk memeluk Bu Mega sebagai ibu. Tapi mungkin, ia bisa mulai membuka pintu komunikasi yang lebih sehat. Bukan sebagai ibu dan anak, tetapi sebagai dua orang dewasa yang mencoba memperbaiki masa lalu yang kelam. Dia mengambil teleponnya, jemarinya terbang di atas layar. Ia mengetik sebuah pesan pendek. Terima kasih untuk albumnya. Aku menerimanya. Itu saja. Tidak lebih. Tapi bagi Bu Mega yang menerima pesan itu di rumah, itu adalah sebuah cahaya harapan yang kecil tapi nyata. Sebuah awal dari proses panjang rekonsiliasi yang mungkin, suatu saat nanti, akan membawa kedamaian bagi mereka berdua. Konflik batin Gala belum selesai, tetapi setidaknya, es yang membeku mulai mencair. Pesan singkat dari Gala, terima kasih untuk albumnya. Aku menerimanya, menjadi oase di gurun putus asa Bu Mega. Meski hanya sepenggal kalimat, itu adalah respons pertama setelah berbulan-bulan keheningan. Harapan yang nyaris pudar menyala kembali. Namun kali ini Bu Mega berusaha keras untuk tidak terbawa euforia. Ia mengingat nasihat Firman dan Pak Hendra tentang memberi ruang. Beberapa hari berlalu dalam ketenangan yang rapuh. Bu Mega tidak lagi mengirim pesan beruntun, meski jemarinya gatal untuk menanyakan apakah Gala sudah melihat foto-foto lain dalam album, atau apa pendapatnya. Ia berusaha bersabar. Namun, pada sebuah Jumat sore, godaan itu datang kembali. Pak Hendra sedang menghadiri acara alumni, sementara Firman meeting dengan klien. Bu Mega duduk sendirian di rumah yang terasa sangat sunyi. Pikirannya kembali mengembara kepada Gala. Sebuah ide tiba-tiba muncul. Bagaimana jika aku mengantarkan makan malam untuknya? Sesuatu yang sederhana. Sebagai balasan atas pesan baiknya. Tidak, Mega. Jangan, bisik akal sehatnya. Dia baru mulai membuka pintu. Jangan paksa. Tapi rasa bersalah dan kerinduan yang sudah lama dipendam seringkali mengalahkan logika. Tapi hanya sebentar. Aku tinggalkan saja makanannya di resepsionis. Aku bahkan tidak perlu menemuinya. Dengan keyakinan yang keliru, Bu Mega pun beraksi. Dengan tangan yang gemetar penuh harap dan cemas, ia memasak makanan kesukaannya dulu saat hamil, ayam betutu dengan nasi panas dan sayur urap. Ia membungkusnya dengan rapi dan kemudian masuk ke mobilnya. Saat itu, hujan rintik-rintik mulai membasahi jalanan. Langit kelabu seolah memperingatkan sesuatu. Tapi Bu Mega sudah terlambat untuk mundur. Emosinya yang tidak stabil membuat konsentrasinya terpecah. Pikirannya dipenuhi bayangan senyum Gala jika menerima makanan ini, sebuah rekonsiliasi kecil yang ia dambakan. Di tengah perjalanan, teleponnya berdering. Dari Gala. Jantung Bu Mega berdetak kencang. Apakah ini pertanda baik? Apakah Gala mau menemuinya? Dengan tergesa-gesa, ia meraih telepon yang ada di kursi penumpang. Pandangannya teralihkan dari jalan sebentar. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah truk besar melintas dan menyemprotkan genangan air yang membuat kacanya berkabut total. Bu Mega panik. Tangannya memutar kemudi dengan tidak terkendali. Ban mobilnya selip di jalan yang licin. Tidak, teriaknya, saat mobilnya meluncur tak terkendali, menabrak pembatas jalan dan terpelanting beberapa kali sebelum akhirnya terhenti di parit. Ibu kecelakaan. Teriakan Firman dari telepon membuat Gala yang sedang menyelesaikan desain taman nyaris menjatuhkan tabletnya. Apa? Bagaimana bisa? Tanya Gala, dadanya sesak. Dia menyetir sendirian dalam hujan. Mobilnya tergelincir. Dia lagi dioperasi sekarang, Gal. Dokter bilang kondisinya kritis. Suara Firman tersendat-sendat. Gala tidak bisa bergerak. Dunia seolah berhenti. Semua penolakan, semua batasan, semua kemarahan yang ia pelihara tiba-tiba terasa tidak penting. Yang tersisa hanya ketakutan yang menggigil. Ketakutan kehilangan seorang ibu sebelum sempat memiliki kesempatan untuk memaafkannya dengan tulus. Rumah sakit mana?
Aku segera ke sana. Saat Gala tiba di ruang tunggu Icu, ia menemukan Pak Hendra dan Firman yang pucat pasi. Pak Hendra langsung memeluknya erat. Sebuah pelukan yang tidak terduga namun terasa sangat natural. Dia membawa makanan untukmu, Gala. Bisik Pak Hendra, suaranya parau. Ayam betutu. Polisi menemukannya di kursi penumpang, masih terbungkus rapi. Informasi itu seperti pukulan terakhir. Gala terjatuh di kursi, tak berdaya. Kecelakaan ini terjadi karena Bu Mega sedang dalam perjalanan menuju dirinya. Karena usahanya yang nekat untuk mendekati dirinya. Beberapa jam yang terasa seperti abad berlalu sebelum dokter keluar dari ruang operasi. Wajah dokter itu lelah. Kondisinya stabil untuk sementara, tapi dia belum melewati masa kritis. Ada perdarahan internal dan cedera kepala yang serius. Kami akan memantau 48 jam ke depan. Mereka diizinkan masuk untuk melihat Bu Mega sebentar. Gala berdiri di ambang pintu, napasnya tertahan. Bu Mega terbaring lemah, diselimuti selang-selang dan mesin yang berdetak. Wajahnya yang biasanya tegang kini terlihat rapuh seperti kaca. Dengan langkah berat, Gala mendekati tempat tidur. Tangannya yang biasanya kuat kini gemetar saat ia menyentuh tangan Bu Mega yang dingin. "Ibu," bisiknya, untuk pertama kalinya memanggilnya dengan sebutan itu. "Ibu, saya di sini, Gala." Seolah mendengar, jari Bu Mega bergerak lemah. Gala memegangnya erat. "Aku di sini, Ibu. Aku maafkan Ibu. Aku maafkan segala sesuatunya. Ibu harus sembuh. Ibu harus kuat." Air mata mengalir deras di pipi Gala. Semua tembok pertahanannya runtuh saat dihadapkan pada kemungkinan kehilangan yang permanen. Ia menyadari bahwa di balik semua kesalahan dan keputusan keliru, ada seorang wanita yang, dengan caranya yang kacau, sangat mencintainya. Firman dan Pak Hendra memandangi pemandangan itu dengan hati yang tersayat. Itu adalah sebuah rekonsiliasi yang tragis, terjadi di ambang pintu kematian. Namun, dalam kesedihan yang mendalam itu, ada benih harapan. Pelukan maaf Gala mungkin datang terlambat, tetapi itu diberikan dengan tulus. Dan bagi Bu Mega yang mungkin bisa mendengarnya di alam bawah sadarnya, itu mungkin adalah obat yang lebih kuat daripada semua obat di dunia ini. Perjalanan pemulihan Bu Mega panjang dan penuh liku. Setelah keluar dari Icu, ia harus menjalani terapi fisik yang melelahkan untuk mengembalikan fungsi motoriknya yang sempat terganggu akibat cedera kepala. Namun, ada sesuatu yang fundamental telah berubah dalam dirinya. Kecelakaan itu bagaikan penyadaran pahit, bahwa hidupnya hampir berakhir dengan segunung penyesalan dan sebuah bungkusan ayam betutu yang tak tersampaikan. Ia menyadari bahwa Gala tidak akan pernah bisa kembali menjadi anaknya dalam arti harfiah, dan itu adalah konsekuensi yang harus ia terima dari kesalahan masa lalunya. Suatu sore yang cerah, saat Bu Mega sudah bisa duduk di kursi roda di beranda, Gala datang mengunjunginya. Pertemuan kali ini berbeda. Tidak ada lagi histeria, tidak ada permintaan maaf yang bertele-tele, tidak ada penolakan yang dingin. Hanya dua orang dewasa yang telah melalui luka yang sama, masing-masing dengan caranya sendiri. "Bagaimana perasaan ibu hari ini?" tanya Gala, duduk di bangku di samping Bu Mega. "Lebih baik, Nak. Terima kasih sudah datang," jawab Bu Mega dengan senyum kecil yang tulus. Ibu ingin kamu tahu sesuatu. Ibu telah menerima kenyataan bahwa ibu tidak akan pernah bisa menjadi ibumu yang sebenarnya. Itu adalah konsekuensi yang adil." Gala mengangguk pelan, menghargai kejujurannya. "Tapi ibu bisa menjadi bagian dari hidupku, dalam bentuk yang berbeda. Sebagai seorang teman, seorang saudara." Mata Bu Mega berkaca-kaca, tetapi kali ini air mata itu adalah air mata kelegaan. Itu lebih dari yang ibu harapkan. "Dan tentang taman itu," lanjut Gala, "aku telah memikirkannya. Aku ingin menyelesaikannya. Bukan sebagai hadiah, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai simbol dari sesuatu yang baru yang bisa kita tumbuhkan bersama. Sebuah taman rekonsiliasi." Bu Mega memegangi tangan Gala. "Ibu akan sangat senang sekali, Gala. Tapi hanya jika kamu benar-benar mau." "Aku mau." Proyek taman itu pun dimulai kembali.
tetapi dengan dinamika yang sama sekali baru. Gala tidak datang sebagai ahli taman yang dibayar, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang baru dibentuk oleh pilihan, bukan oleh ikatan darah. Firman, dengan energi barunya, sering ikut membantu, membawa bahan-bahan dan menjadi perantara yang ceria antara ibunya dan kakaknya. "Kak, Ibu Mega bilang dia suka warna merah muda dan ungu untuk bunganya," lapor Firman suatu hari, dengan wajah kotor terkena tanah. "Dan kamu, Firman, suka warna apa?" tanya Gala sambil tertawa. "Warna hijau saja, biar matching sama uang," canda Firman, membuat Bu Mega yang mengawasi dari beranda tersenyum. Proses membangun taman itu terapeutik bagi semua pihak. Untuk Bu Mega, ia melihat secara langsung dedikasi dan bakat anak kandungnya. Untuk Firman, ia belajar kerendahan hati dan ketekunan. Untuk Gala, ia perlahan-lahan membangun sebuah ikatan baru yang tidak lagi dibebani oleh tuntutan masa lalu. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, taman itu selesai. Sebuah oasis yang indah dengan kolam ikan kecil, jalur setapak yang meliuk-liak di antara hamparan bunga, dan sebuah ayunan kayu di bawah pohon rindang. Di sudut taman, Gala menanam sebuah pohon beringin muda, simbol dari nasihat Ibu Sari dulu, bahwa ia akan tumbuh menjadi tempat berteduh bagi banyak orang. Pada hari peresmian taman, Bu Mega berdiri dengan susah payah, dengan bantuan tongkat, di tengah-tengah keindahan yang diciptakan anaknya. Matanya menatap setiap detail. "Ini lebih indah dari yang pernah Ibu impikan," bisiknya pada Gala. "Ini adalah taman kita, Bu," jawab Gala. "Setiap tanaman di sini dipilih dengan hati. Seperti hubungan kita. Kita memilih untuk menanamnya kembali, di tanah yang baru." Bu Mega tidak bisa berkata-kata. Ia hanya memeluk Gala erat-erat, sebuah pelukan yang kali ini tidak ditolak. Pelukan yang menandai sebuah akhir yang baru, bukan akhir yang sempurna seperti dalam dongeng, tetapi akhir yang nyata, penuh dengan luka yang telah sembuh menjadi jaringan parut yang kuat, dan harapan untuk masa depan yang lebih damai. Taman itu memang tidak bisa menghapus 25 tahun yang hilang. Tapi ia menjadi bukti bahwa dari puing-puing masa lalu yang kelam, sesuatu yang indah bisa tumbuh. Dan bagi Bu Mega, Gala, Firman, dan Pak Hendra, itu sudah lebih dari cukup. Mereka telah menemukan keluarga mereka kembali, bukan dalam bentuk yang konvensional, tetapi dalam bentuk yang lebih dalam dan tulus. Bentuk yang dibangun di atas kejujuran, penerimaan, dan maaf yang akhirnya diberikan dengan ikhlas.